Qin Wanru panik. Dia bersiap untuk menangkap Zuan dan lari. Meskipun dia tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri dari ahli peringkat ketujuh, mereka setidaknya harus mencobanya. Merasakan reaksinya, Zuan segera menghentikannya. Nyonya, jangan lakukan apa-apa dengan gegabah. Qin Wanru bingung. Mereka praktis memiliki pedang di leher mereka. Mereka masih memiliki secercah harapan jika mereka mencoba lari sekarang, tetapi tidak akan ada kesempatan sama sekali saat wanita itu mengekspos mereka. Percayalah kepadaku. Saya yakin semuanya akan baik-baik saja. Di dalam, Zuan sebenarnya sangat gugup. Bagaimanapun, dia juga berjudi. Kenapa kamu kembali ke sini? Orang tua itu bertanya ketika dia melihat Qiu Honglei berpakaian hitam. Pada saat yang sama, dia menatap duo yang perlahan pergi. Niat membunuhnya hanya turun sedikit ketika dia melihat bahwa mereka tidak berbalik. Saya mengejar seseorang. Salah satu lawan kami melarikan diri dari tempat kejadian, jawab Qiu Honglei. Mendengar ini, Qin Wanru merasakan getaran di seluruh tubuhnya. Dia mencubit Zuan dengan keras. Anak ini menyarankan agar tidak melarikan diri. Sekarang, sudah terlambat. Zuan mendesis kesakitan. Mengapa wanita sangat suka mencubit orang? Kamu mengejar seseorang. Tetua itu menyuarakan keterkejutannya. Dia menunjuk ke Zuan dan Qin Wanru. Apakah itu mereka? Qiu Honglei mengamati mereka berdua, ekspresi termenung di wajahnya. Sudut bibirnya melengkung ke atas saat dia melihat tangan Zuan melingkari pinggul wanita itu. Tubuh Qin Wanru tiba-tiba menjadi tegak, hampir seolah-olah dia merasakan tatapannya. Bahkan kegugupan Zuan bertambah. Meskipun dia sudah memasang taruhannya, pikiran wanita ini benar-benar tak terduga. Dia tidak tahu pilihan apa yang akan dia buat pada akhirnya. Setelah beberapa saat, Qiu Honglei menggelengkan kepalanya. Bukan mereka, aku mengejar satu orang. Petik 2. Qin Wanru terpesona oleh pernyataan ini. Dia menatap Zuan dengan bingung. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, artinya jelas mengapa wanita itu berbohong. Zuan menghela nafas lega. Dia tersenyum, tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut. Dia ingin membawa Qin Wanru pergi dari tempat ini dulu. Apakah orang itu memiliki kultivasi tingkat tinggi? Bagaimana dia bisa melarikan diri, bahkan darimu? Tetua itu tidak meragukan kata-katanya. Bagaimanapun, dia tidak melihat alasan mengapa Qiu Honglei berbohong. Qiu Honglei menggelengkan kepalanya. Kultivasinya sedikit lebih tinggi dariku, tapi dia sangat licik. Namun, saya berhasil menyerangnya dengan telapak tangan saya, jadi dia sudah dijamin akan mati. Petik 2. Qin Wanru telah mendengarkan dengan cermat. Wanita ini jelas telah menyesatkan teman-temannya sendiri, dan bahkan membantu mencegah upaya apapun di masa depan terhadap mereka. Orang tua itu mengangguk. Siapapun yang menderita serangan dari Anda di area vital tidak memiliki banyak kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, Anda tidak bisa menurunkan kewaspadaan Anda. Teman-teman, kirim seseorang untuk mencari orang-orang yang mencurigakan dan terluka di sekitarnya. Petik 2. Sekelompok bawahan melepaskan diri dari kelompok utama untuk melaksanakan perintah ini. Orang tua itu melanjutkan, benar, di mana Gu Yui? Kakak senior ada di belakang. Dia saat ini berhadapan dengan Sang Qian, jawab Qiu Honglei. Tetua itu mendengus. Gu Yui mungkin tidak bisa menandingi Sang Qian. Ayo bergerak, kami sedang menuju untuk membantunya. Petik 2. Saat dia mengatakan ini, dia berlari ke arah umum pertarungan, secepat burung besar. Qiu Honglei berbalik untuk melirik ke arah Zuan dan Qin Wanru menghilang. Kamu berhutang satu padaku, gumamnya. Berbalik, dia mengikuti orang tua itu. Setelah memastikan bahwa kelompok mereka telah pergi, Qin Wanru akhirnya santai saat mereka berbelok di tikungan berikutnya. Namun, dia masih bingung. Mengapa wanita itu membiarkan kami pergi? Zuan menggeleng. Saya juga tidak tahu. Mungkin ada beberapa pertikaian di antara barisan, dan dia tidak ingin kita jatuh ke tangan lelaki tua itu. Petik 2. Qiu Honglei baru saja menyelamatkannya. Tidak mungkin dia akan menjualnya setelah itu. Qin Wanru adalah seorang bangsawan, bagaimanapun, dan memiliki banyak sumber daya yang dimilikinya. Setelah mengalami kerugian yang memalukan, dia pasti akan mengirim tentara ke Immortal Abode untuk menyelidiki organisasi di balik orang-orang berpakaian hitam itu. Apa yang akan dilakukan Qiu Honglei? Apakah begitu? Qin Wanru ragu. Tapi aku merasa kalian berdua saling kenal. Kenapa lagi kamu berani tinggal? Petik 2. Betulkah? Zuan berpura-pura tidak tahu. Saya merasa akan terlalu jelas jika kami lari. Itu adalah pertaruhan. Syukurlah keberuntungan ada di pihak saya. Sepertinya keberuntungan judi saya selalu dapat diandalkan. Petik 2. Klan Chu melarang perjudian. Qin Wanru mendengus. Namun, dia tahu betul bahwa orang ini telah memenangkan 7,5 juta tael perak dari kasino Silverhook, dan 1 juta tael lagi dari turnamen klan.
Dia bahkan bertaruh dengan benar dalam situasi yang berbahaya. Dia benar-benar tidak dapat menemukannya dalam dirinya untuk menguliahi dia. Dia tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang salah. Dia merengut padanya. Berapa lama lagi kamu akan memelukku? Baru sekarang Zuan menyadari bahwa dia masih memeluknya. Keringat dingin membasahi wajahnya. Dia langsung melompat. Nyonya, tolong jangan tersinggung. Situasinya mengerikan, dan itulah satu-satunya hal yang dapat saya lakukan. Petik 2. Qin Wanru memasang ekspresi cemberut saat dia mendengarkan alasannya yang tak ada habisnya. Dia tetap diam sepanjang waktu. Zuan benar-benar sedikit takut. Dia mungkin telah menyinggung perasaannya kali ini. Kebiasaan yang mengatur interaksi pria dan wanita di dunia ini tidak seketat yang ada di Tiongkok kuno, tetapi mereka hampir tidak cukup santai untuk memungkinkan menantu laki-laki dengan santai memeluk ibu mertuanya. Namun, dia benar-benar tidak punya pilihan saat itu. Selain itu, dia pindah dari dunia modern, dan tidak memiliki kepekaan terhadap hal-hal seperti itu. Itulah mengapa dia secara naluriah melakukan hal yang keterlaluan. Qin Wanru terdiam untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia berkata, garam mengizinkan. Di mana mereka? Situasinya cukup mencekam. Saya harus menyembunyikannya. Aku akan membawakannya untukmu besok, jawab Zuan. The Brilliant Glass Bed adalah rahasia yang terlalu besar. Mili telah memberitahunya sebelumnya bahwa dia belum pernah melihat penyimpanan spasial sebesar itu sebelumnya, dan dia benar-benar tidak bisa memberitahu orang lain tentang itu. Melakukannya akan mengundang bencana besar atas dirinya sendiri. Ekspresi Qin Wanru akhirnya mereda. Saya akan mengabaikan tindakan tidak hormat Anda hari ini, untuk menghormati kontribusi Anda untuk klan Chu. Namun, ini yang terakhir kali. Petik 2. Tentu, itu tidak akan terjadi lagi. Zuan mendengus dalam hati. Apakah Anda benar-benar berpikir saya lelah hidup? Sepertinya aku akan melakukannya lagi. Oh, benar. Nyonya, karena saya melakukan begitu banyak untuk klan hari ini, apakah ada hadiah untuk saya? Petik 2. Kamu berani-beraninya memintaku untuk hadiah. Mata Qin Wanru membelalak. Orang ini sangat tidak tahu malu. Saya hanya membiarkan Anda lolos dengan tindakan tidak sopan Anda, namun Anda memiliki keberanian untuk meminta hadiah segera setelah itu. Selain suaminya Chu Zongtian, tidak ada pria lain yang diizinkan untuk menyentuhnya. Jika ada pria yang berani melakukan hal seperti itu, dia memiliki kewenangan untuk menjebloskannya langsung ke penjara. Jika pelanggarannya cukup serius, bahkan memerintahkan eksekusi sesuai dengan hukum pengadilan. Namun, Zuan tidak mengetahui semua ini. Dia merajuk dan berkata, tentu saja saya ingin hadiah. Klan Chu bertanggung jawab atas begitu banyak orang. Bukankah dispensasi penghargaan dan hukuman yang tepat merupakan bagian dasar dari pemerintahan? Akulah yang mengembalikan izin garam. Itu pencapaian yang luar biasa, tidak peduli apa yang Anda katakan. Jika saya bahkan tidak mendapatkan hadiah untuk ini, siapa yang ingin melakukan apapun untuk klan Chu lagi? Haruskah kita mencari orang lain untuk menilai siapa yang benar atau salah? Saya telah memberikan kontribusi yang sangat besar untuk klan Chu. Aku berdarah untuk klan Chu. Petik 2. Diam. Qin Wanru melihat sekelilingnya dengan perasaan bersalah. Untungnya, tidak ada orang lain yang mendengarnya mengoceh. Hadiah apa yang kamu inginkan? Aku ingin. Zuan tertegun sebelum dia baru saja memulai kalimatnya. Tunggu, apa yang kuinginkan? Uang. Klan Chu mungkin lebih miskin dari dia sekarang. Lagi pula, melewati titik tertentu, uang hanyalah angka. Wewenang. Dia tidak tertarik. Sepertinya cukup bagus. Tapi saya mungkin harus melupakan yang satu ini. Membawa ini ke depannya hanya memohon agar pantatku dipukuli. Hadiah untuk orang luar. Anda sudah menjadi salah satu dari kami, jadi apa pahala yang bisa dibicarakan? Selain itu, Anda sudah memiliki Cuyan. Apakah kamu benar-benar masih menginginkan yang lain? Qin Wanru mendengus. Dia berbalik untuk pergi. Diskusi lebih lanjut ada di bawahnya. Zuan hanya bisa tertawa tanpa daya dan mengikuti jejaknya. Dia tidak pernah menyangka Qin Wanru akan berhenti tiba-tiba. Zuan tertangkap basah, dan hampir menabraknya. Melihat penampilannya yang menyedihkan, Qin Wanru berkata dengan dingin, ngomong-ngomong, kamu tidak bisa memberitahu siapapun apa yang terjadi hari ini. Bahkan Cuyan. Petik 2. Zuan mendengus mengakui, bolehkah aku memberitahu ayah mertua tentang hal itu? Dia tiba-tiba bertanya. Bab 362, Kejutan Besar. Qin Wanru hanya menatapnya. Anda telah berhasil menguasai Qin Wanru untuk mendapatkan 666 poin kemarahan. Bagaimana bisa seseorang yang begitu menjengkelkan ada di dunia ini?
Dia benar-benar ingin menggiling kepalanya ke tanah dan kemudian menginjaknya beberapa kali. Dia berbalik dan pergi dengan mendengus keras. Dia ragu dia akan bisa menahan diri jika dia mengucapkan sepatah kata pun. Dia sengaja mengatur langkah cepat untuk kehilangan orang yang menyebalkan itu, tetapi setiap kali dia berbalik, dia melihatnya mengikuti di belakangnya dengan cara yang riang. Meskipun kultivasi anak ini bukanlah sesuatu yang istimewa, dia benar-benar bergerak dengan cepat. Qin Wanru sedikit terkejut, tapi kemudian dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Cucuyan padanya sebelum dia pergi. Qin Wanru harus mengakui bahwa putrinya tampaknya lebih baik dalam menilai orang daripada dirinya. Keduanya dengan cepat kembali ke Chu Estate. Zuan ingin memberinya izin garam segera, tetapi merasa akan tampak sedikit aneh jika dia tiba-tiba menariknya dari udara. Karena itu, ia kembali ke kediamannya sendiri untuk beristirahat terlebih dahulu. Dia ingin tidur di Unvoy Chat Residence, karena spray wangi Cucuyan 1 miliar kali lebih baik daripada yang ada di rumah anjingnya sendiri. Namun, dia dengan cepat menepis gagasan ini. Dia tidak ingin memberi Mitua kesempatan untuk menyadari kebenaran tentang dirinya. Dia sudah memiliki ide bagus tentang identitas tukang kebun tua itu. Old Mi kemungkinan besar adalah seorang kasim istana. Orang tua ini selalu terikat padanya, dan bertingkah aneh. Dia bahkan mungkin mengalami penyimpangan mental. Zuan belum memberitahunya tentang kesembuhannya. Pikirannya beralih ke peristiwa malam itu. Qiu Honglei benar-benar membiarkannya pergi kali ini. Sepertinya gadis ini masih memiliki kesetiaan padaku. Saya harus mencari kesempatan untuk mengunjunginya dan berterima kasih padanya. Lelah oleh pengerahan tenaga hari itu dan pikiran acak ini, dia dengan cepat memasuki alam mimpi. Keesokan paginya, Zuan pergi mencari Qin Wanru. Dia tidak punya keinginan untuk bangun sepagi ini, tetapi dia yakin Qin Wanru khawatir tentang izin garam. Dia terlalu marah untuk menanyakannya sehari sebelumnya, tapi apa yang akan dia lakukan jika dia memintanya pagi-pagi sekali? Apakah dia akan membuat mereka muncul begitu saja untuknya? Dia berlari ke Unvoy Chat Residence terlebih dahulu dan mengambil peti besar dari Brilliant Glass Bed. Kemudian, dia pergi mencari Qin Wanru. Dia melihatnya bergegas keluar dari kediamannya sendiri begitu dia tiba. Bahkan tidak ada pelayan yang mengikutinya. Dia tidak banyak merias wajah. Dibandingkan dengan pemborosan biasanya, penampilannya memiliki kesederhanaan yang elegan. Sayangnya, wajahnya masih sedikit pucat. Dia mungkin tidak tidur nyenyak malam sebelumnya. Dia terkejut melihat Zuan. Aku baru saja akan pergi mencarimu. Saya telah mengkhawatirkan izin garam sepanjang malam. Di mana Anda meletakkannya? Petik 2. Zuan berterima kasih kepada surga bahwa dia akan datang lebih awal. Aku baru saja akan memberimu laporan, katanya cepat. Dia membawanya ke Unvoy Chat Residence dan menunjuk ke peti. Mereka semua ada di sini. Qin Wanru bergegas untuk memeriksa isinya. Ketika dia melihat tumpukan izin garam yang teratur, ketegangan akhirnya hilang dari dirinya. Ini adalah izin garam yang telah dicuri. Klan Chu diselamatkan. Zongtian diselamatkan. Petik 2. Dia menoleh ke Zuan. Ah Su, terima kasih, katanya dengan tulus. Zuan tersenyum. Bagaimanapun, itu adalah tugasku. Qin Wanru membuka mulutnya. Dia mengingat percakapan mereka malam sebelumnya, dan hanya bertanya-tanya apa yang harus diberikan kepadanya sebagai hadiah. Namun, dia tidak bisa benar-benar memikirkan apapun untuk memberinya hadiah. Dia tidak kekurangan uang, dan dia bahkan memiliki putri kesayangannya. Tidak mungkin dia akan memberikan Huan Zhao padanya juga. Oh, benar, aku lupa mengembalikan topeng ini padamu. Dia dengan cepat mengubah topik untuk menutupi kecanggungannya. Ini adalah harta karun yang langka. Anda harus menjaganya dengan baik. Petik 2. Terima kasih atas pengingat Anda, Nyonya. Zuan menyingkirkan topeng tipis itu. Ngomong-ngomong, karena kita memiliki izin garam kembali, tidak bisakah kita meminta Cuyan untuk kembali? Qin Wanru menggelengkan kepalanya. Klan Sang sudah mati-matian berurusan dengan kita. Tidak ada gunanya tetap bertahan. Kita harus menggunakan kesempatan ini untuk menangani masalah di masa depan sekali dan untuk selamanya. Namun, kami masih bisa memberi tahu Cuyan. Itu akan membantu menenangkan pikirannya. Petik 2. Bagaimana kita menghubunginya? Merpati Pos. Zuan menatapnya kosong. Qin Wanru memutar matanya. Dia mengeluarkan cermin dari dalam lengan bajunya, lalu menuangkan beberapa ki jiwa ke dalamnya. Segera setelah itu, permukaan cermin berdesir, dan lapisan kabut muncul. Mata Zuan membelalak. Wajah di cermin itu wajah Cucuyan. Bu, apa yang terjadi di rumah? Mengapa Anda menggunakan cermin ini untuk menghubungi saya?
Suara Cucuyan diliputi kekhawatiran. Qin Wanru berkata dengan cepat, Cuyan, tidak perlu merasa cemas. Saya sebenarnya ingin berbagi kabar baik dengan Anda. Kami telah menemukan izin garam yang dicuri Chen Xuan dari kami. Petik 2. Saat dia berbicara, dia membalikkan cermin menghadap peti izin garam. Zuan benar-benar tercengang. Bukankah ini setara dengan panggilan video dari dunia sebelumnya? Setelah tiba di dunia ini, dia menemukan bahwa banyak hal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi di dunia sebelumnya dapat dilakukan melalui kultivasi dan penggunaan rune di dunia ini. Betulkah? Bagaimana Anda menemukan mereka? Suara Cucuyan penuh dengan keterkejutan. Itu jelas semua karena suamimu yang berbakat, berani, luar biasa, dan ramah tamah. Zuan pindah dan tersenyum ke arah cermin. Cucuyan langsung tersipu. Bisakah Anda menunjukkan pengekangan? Ibu masih di sini. Petik 2. Qin Wanru tersenyum. Ah Zu benar. Dialah yang menemukan mereka. Kamu benar tentang dia. Petik 2. Zuan menatapnya dengan heran. Apakah matahari terbit di barat hari ini? Apakah saya baru saja mendengar kata-kata pujian darinya? Ya ampun, itu terasa sangat menyenangkan. Nyonya, bisakah Anda memujiku beberapa kali lagi? Kata Zuan sambil tertawa. Qin Wanru menghela nafas dan menyipitkan matanya ke arahnya. Cucuyan juga membenamkan wajahnya di telapak tangannya. Dia jelas tidak bisa menangani ketidakmampuannya. Qin Wanru tidak bisa diganggu lagi dengannya. Dia memanggil putrinya sebagai gantinya. Cuyan, mari kita lanjutkan sesuai rencana. Kami hanya ingin memberitahu Anda ini untuk membantu meredakan kekhawatiran Anda, dan memberitahu Anda bahwa Anda tidak perlu mengambil terlalu banyak risiko. Petik 2. Cucuyan mengangguk. Dimengerti. Terima kasih Ah Zu untukku. Petik 2. Qin Wanru memberikan pengakuannya. Gambar Cucuyan beriak beberapa kali, dan permukaan cermin kembali ke tampilan aslinya. Zuan kaget. Aku masih ingin mengatakan sesuatu kepada Cuyan. Mengapa Anda memutuskan koneksi? Petik 2. Qin Wanru jelas kesal. Setiap penggunaan cermin ini menghabiskan sejumlah besar batu ki. Kami harus menunggu sebulan penuh sebelum dapat digunakan kembali, dan durasi setiap penggunaan dibatasi. Kami hanya menggunakan ini untuk hal-hal yang paling mendesak. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda menggunakannya untuk obrolan kosong? Petik 2. Zuan sangat kecewa. Cih, saya telah melebih-lebihkan kalian. Dunia ini masih tertinggal jauh. Petik 2. Nada suaranya semakin membuatnya kesal. Aku tidak akan menyalahkanmu karena mengatakan itu, karena ini pertama kalinya kamu melihat sesuatu yang berharga seperti ini. Mungkin Anda akan mengerti betapa berharganya itu di masa depan. Ini mungkin satu-satunya di kota Bright Moon. Itu adalah sesuatu yang diperoleh leluhur klan Chu melalui kesempatan yang tidak disengaja. Petik 2. Hanya kalian yang akan memperlakukan mainan bodoh itu seperti harta karun. Zuan mencibir bibirnya. Di kampung halamanku, semua orang punya satu, dan kita semua bisa ngobrol selama yang kita mau. Hah, kamu benar-benar tidak tahu apa-apa. Petik 2. Zuan mengatupkan bibirnya. Sai, hidup ini sepi dan sunyi, seperti padang salju yang tandus. Tidak ada yang pernah percaya padaku. Qin Wanru menginstruksikan dia untuk merahasiakan izin garam untuk saat ini. Dia belum menemukan cara untuk menggunakannya hingga efek terbesarnya. Zuan sangat gembira dan damai, sekarang masalah sebesar itu telah diselesaikan. Pikiran dan jiwanya benar-benar rileks. Dia menuju ke akademi seperti biasa. Dia sedikit menggoda Huan Zhao, dan bermain-main dengan guru perempuan. Hari-harinya damai dan nyaman. Hanya ada satu penyesalan. Dia pergi ke Immortal Abode untuk berterima kasih kepada Qiu Honglei, tetapi ketika dia sampai di sana, staf memberitahunya bahwa dia sudah pergi. Mengenai kemana dia pergi, tidak ada yang tahu. Dia tidak menyangka malam itu akan menjadi pertemuan terakhir mereka. Dia tidak tahu apakah mereka akan bertemu lagi. Dia memikirkan tentang waktu yang mereka habiskan bersama, dan dia tidak bisa menahan perasaan kecewa dan frustrasinya. Namun, tak lama kemudian, Zuan mengetahui alasan dia pergi. Suatu hari, Qin Wanru mencari Zuan secara pribadi. Dia memiliki ekspresi serius di wajahnya. Orang-orang berpakaian hitam itu misterius dan kejam. Mereka bahkan tidak menahan diri saat berhadapan dengan Sang Qian, katanya. Dia meninggal. Zuan terkejut dengan pernyataannya. Mereka tidak pergi sejauh itu, kata Qin Wanru, tapi luka-lukanya sangat parah. Sang Hong bahkan mengundang Ji Dengtu untuk memeriksa lukanya. Tabib surgawi hanya bisa membuatnya tetap hidup untuk saat ini. Apakah dia akan tetap dalam kondisi kritis atau pulih, itu adalah kesempatan yang baik. Petik 2. Saya yakin dia akan baik-baik saja, terutama karena tabib suci Ji mengunjunginya secara pribadi.
Zuan masih linglung. Apa yang sebenarnya dilakukan organisasi Qiu Honglei? Bagaimana mereka berani melakukan hal seperti itu? Apakah mereka melampiaskan amarah mereka pada Sang Qian karena mereka kehilangan izin garam? Tidak ada jaminan. Klan Sang berencana untuk meneruskan pernikahannya dengan Zheng Dan, untuk menangkal kesialan. Ini berarti mereka sama sekali tidak optimis dengan situasinya, kata Qin Wanru. Zuan tiba-tiba terangkat. Apa? Bab 363, Hadiah. Mengapa kamu marah besar atas pernikahan orang lain? Qin Wanru berkata dengan kesal. Dia jelas terkejut dengan reaksinya. Zuan juga menyadari bahwa tindakannya terlihat sangat tidak pada tempatnya. Dia tersenyum malu dan berkata, aku hanya tidak menyangka klan Sang yang mulia begitu percaya tahayul. Mengusir nasib buruk dengan pernikahan memang sedikit terlepas dari kenyataan, tapi selalu lebih baik memiliki pertanda baik. Bagaimanapun, mereka sudah bertunangan. Itu semua sama jika mereka menikah lebih awal atau lebih lambat, kata Qin Wanru. Bagaimana ini bisa terjadi? Zuan menjadi gugup. Zheng Dan telah memberitahunya sebelumnya bahwa periode pertunangan akan berlangsung sekitar 1 tahun. Dia seharusnya masih punya waktu 1 tahun untuk tumbuh lebih kuat. Saat itu, dia sudah mendapatkan kepercayaan diri untuk merebutnya kembali. Tapi jika mereka menikah sekarang, dia mengerti batasannya sendiri. Tidak mungkin dia bisa melawan klan Sang dengan kekuatannya saat ini. Qin Wanru menatapnya dengan aneh. Tindakannya sama sekali tidak terduga. Dia sama sekali tidak mengerti mengapa dia begitu peduli dengan masalah ini. Bagaimanapun, tidak mungkin dia bisa membayangkan seperti apa hubungannya dengan Zheng Dan, tidak peduli seberapa kaya imajinasinya. Mari kita kesampingkan masalah ini untuk saat ini. Ada hal lain yang lebih mengkhawatirkan. Kecemasan Qin Wanru terlihat jelas. Malam itu, Sang Qian diserang oleh orang-orang berpakaian hitam itu karena izin garam yang dia kawal. Sekarang, izin garam kembali di tangan kita. Akankah Sang Hong sampai pada kesimpulan yang salah bahwa kamilah yang menyerang putranya? Ketika itu terjadi, klan kita pasti akan saling berhadapan. Petik 2. Zuan sekarang mengerti mengapa tidak ada berita tentang pembebasan Chu Zongtian, bahkan setelah berhari-hari. Di sinilah masalahnya. Apa kita belum tahu siapa orang-orang berpakaian hitam itu? Bukankah kita menyelidiki pasar gelap ini? Petik 2. Tentu saja kami melakukannya, Qin Wanru berseru. Tapi tidak ada tamu di lelang pasar gelap yang menghentikan Sang Qian untuk membawa barang-barang itu pergi. Mereka tidak melawan sama sekali. Mereka juga menyatakan bahwa mereka sama sekali tidak tahu tentang masalah tersebut. Meskipun Sang Hong menangkap beberapa individu, tidak satupun dari mereka mengetahui sesuatu yang penting. Jelas, para pedagang pasar gelap ini telah mempersiapkan diri dengan baik. Petik 2. Zuan juga teringat akan hilangnya Qiu Honglei. Jelas, tokoh terpenting semuanya telah ditarik ke dalam bayang-bayang. Tidak mungkin Sang Hong dapat menemukan apapun. Apa yang Madam rencanakan sekarang? Zuan bertanya. Qin Wanru menjawab, awalnya kami sedikit ragu, tapi kami sudah memberitahu Sang Hong tentang izin garam melalui saluran kami. Ini menghapus kejahatan Zongtian, dan dia harus diizinkan untuk berjalan bebas. Mengenai kecurigaan Sang Hong, saya tidak berpikir dia akan sampai pada kesimpulan bahwa klan Chu kita entah bagaimana terhubung ke pasar gelap. Petik 2. Aku ragu semuanya akan berjalan semulus itu. Zuan masih memiliki kekhawatirannya. Namun, dia mengerti bahwa Qin Wanru ingin menyelamatkan Chu Zongtian sesegera mungkin. Dia tidak tahan melihatnya menderita penjara lebih lama lagi. Setelah memutuskan tindakan yang akan diambil, Qin Wanru mengumpulkan para pembantu terpercaya untuk membahas detail pasti dari pembebasan Chu Zongtian. Zuan mengkhawatirkan Zheng Dan, tapi tidak pantas baginya untuk pergi ke klan Zheng hanya untuk menemuinya. Satu-satunya pilihannya adalah pergi ke akademi, dan berdoa agar dia juga ada di sana. Ketika dia sampai di akademi, ada kerumunan orang yang berkumpul di sekitar Zheng Dan. Dari kelihatannya, mereka sepertinya memberi selamat padanya. Kedua pelayan di belakangnya masing-masing sudah membawa banyak hadiah. Terima kasih teman-teman mahasiswanya. Saya tidak berharap menerima begitu banyak hadiah. Zheng Dan memiliki senyum yang indah di wajahnya, tanpa sedikit pun kesuraman. Zuan tidak bisa membantu tetapi memanggilnya. Mahasiswa Zheng. Zheng Dan berbalik untuk melihatnya. Dia tersenyum dan berkata, Student Zhu, ini kemungkinan besar akan menjadi hari terakhir saya akan menghadiri akademi sebelum pernikahan saya. Saya harap Anda tidak keberatan jika saya tidak memanggil Anda sebagai guru. Petik 2. Zuan tidak bisa menahan diri. Kamu terlihat sangat bahagia. Saya akan menikah.
Mengapa saya tidak bahagia? Zheng Dan berkata dengan ekspresi aneh. Zuan terdiam sesaat. Namun, dia tidak bisa merusak karakter, tidak dengan begitu banyak orang yang menonton. Kalau begitu aku akan mengucapkan selamat untuk merindukan Zheng. Zheng Dan memberikan telapak tangan putihnya yang halus kepadanya. Saya tidak merasakan ketulusan dari Anda. Sudahkah kamu menyiapkan hadiah? Petik 2. Zuan tertegun sejenak. Aku terlalu terburu-buru untuk sampai ke sini, jadi aku tidak punya waktu untuk menyiapkan apapun. Zheng Dan tersenyum. Tidak apa-apa, akulah yang bersikap kasar. Petik 2. Semua orang memujinya karena etiket dan keanggunannya. Pada saat yang sama, mereka meremehkan kekikiran Zuan. Zuan mulai merajuk. Namun, dia tidak bisa mengatakan apa-apa di depan semua orang ini, jadi dia hanya bisa berpura-pura pergi. Zheng Dan terus mengucapkan selamat tinggal kepada siswa lain, dan kemudian dia keluar dari akademi dengan setumpuk besar hadiah. Dia memberitahu kedua pelayan itu untuk membantunya memilah-milah hadiah di dekat pintu masuk. Ada hal lain yang lupa saya tangani. Tunggu aku di luar. Petik 2. Dimengerti, Nona Zheng. Kedua pelayan itu mengakui dengan hormat. Mereka pergi dengan cepat, membawa hadiah bersama mereka. Zheng Dan berbalik dan berjalan menuju jalan samping, dinaungi pepohonan dengan baik. Mengikuti jalan setapak, dia segera sampai di tempat terpencil. Bagaimana kamu tahu bahwa aku menunggumu di sini? Zuan berkata saat dia muncul dari balik pohon. Zheng Dan mendengus. Baik atau buruk, saya masih memiliki 5 tingkatan kultivasi. Selain itu, bukankah kamu terus-menerus memberikan petunjuk lebih awal? Petik 2. Kupikir kamu mungkin tidak akan bertemu denganku. Zuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Ada begitu banyak orang di luar sana. Apa yang dapat saya lakukan? Zheng Dan menghela nafas. Apakah kamu benar-benar bahagia dengan pernikahanmu? Zuan bertanya padanya. Apa? Apakah kamu cemburu? Zheng Dan menyeringai. Zuan merasakan nyala api menyala di dalam dirinya. Dia menariknya dan menekan lututnya ke tubuhnya. Suara manis keluar dari tenggorokannya. Matanya segera menjadi berair. Tidak di sini, akan merepotkan jika kita terlihat. Ayo pergi ke kediaman staf Anda. Petik 2. Jantung Zuan berdebar kencang seperti drum. Gadis ini benar-benar penggoda alami. Namun, dia masih ingat alasannya bertemu dengannya. Dia berjalan di sampingnya, ekspresinya menjadi serius. Bagaimana luka Sang Qian? Apakah mereka benar-benar begitu buruk sehingga dia membutuhkan pernikahan ini untuk mengusir nasib buruk? Khawatir mengerutkan alis Zheng Dan. Ini tidak terlihat bagus. Saya mungkin akan menjadi janda segera setelah menikah. Petik 2. Bukankah ini berarti bahwa klan Sang telah memutuskan untuk melemparkanmu ke bawah kereta juga? Zuan menjadi cemas. Apakah klan Zheng hanya akan menonton dari pinggir? Klan Zheng. Tawa Zheng Dan penuh dengan rasa kasihan pada diri sendiri. Saya tidak lebih dari bidak catur yang digunakan untuk bergabung dengan dua klan melalui pernikahan. Mereka hanya membutuhkan saya untuk mengikat mereka ke klan Sang. Mereka tidak peduli apakah suamiku tinggi atau pendek, gemuk atau kurus, hidup atau mati. Mereka jauh lebih takut pada kematian Sang Qian sebelum dia meratifikasi pernikahan kami. Para siswa yang memberi saya hadiah mengucapkan kata-kata yang menyenangkan, tetapi mereka mungkin saja tertawa dan mengejek saya di dalam. Ekspresi sedihnya seperti belati menembus hatinya. Bagaimana jika kamu tidak menikah dengannya? Serunya. Bagaimana jika saya mengklaim Anda sebagai gantinya? Zheng Dan menatapnya dengan kaget. Ekspresinya menjadi lebih lembut. Apa ini? Apakah Anda akan membawa emosi ke dalam hubungan kita? Petik 2. Zuan mengerutkan kening. Kamu tidak perlu menipu diri sendiri seperti itu. Saya menolak untuk percaya bahwa Anda tidak merasakan apa-apa. Petik 2. Zheng Dan tersipu. Apapun masalahnya, mengetahui bahwa hatimu terasa seperti ini membuat semua yang telah kuberikan kepadamu selama periode ini sepadan. Meskipun demikian, aku dibesarkan di klan Zheng. Saya menikmati kehidupan yang nyaman, dan telah dibekali dengan sumber daya kultivasi yang melimpah. Sekarang giliranku untuk mengembalikan sesuatu kepada mereka, aku tidak mungkin lari. Petik 2. Zuan ingin mengatakan sesuatu, tapi dia menahan diri. Mereka sudah membicarakan ini berkali-kali, jadi dia tahu bahwa tidak ada artinya mencoba mengubah pikirannya. Zheng Dan meraih tangannya dan memberinya senyuman lebar. Saya akan menikah. Bisakah Anda memberi saya hadiah untuk dijadikan kenang-kenangan? Petik 2. Ekspresi Zuan menjadi melankolis. Sungguh aku rela memberimu sesuatu. Tidak saat kamu akan menikah dengan pria lain. Petik 2. Saya yakin ini adalah hadiah yang pasti akan Anda berikan kepada saya. Zheng Dan memperhatikan bahwa mereka berdua sudah mendekati kediaman staf.
Dia berdiri dan berbisik di telinganya, beri aku seorang anak. Jantung Zuan berdebar kencang. Bagaimana mungkin dia bisa menahan lebih lama lagi? Dia menyeretnya ke kamarnya. Mungkin karena mereka percaya ini akan menjadi yang terakhir kali, atau bahwa tidak ada masa depan bagi mereka, mereka berdua membenamkan diri lebih dalam lagi. Dalam privasi ruangan, mereka saling menjalin lebih erat. Sementara itu, di perkebunan klan Sang, Sang Hong saat ini sedang menjamu tamu berpakaian serba hijau. Pria itu mengepalkan tinjunya dengan hormat dan bertanya, bagaimana kabar Tuan Muda? Apakah dia akan mampu melewati kesulitan ini atau tidak tergantung padanya. Sang Hong tampaknya telah menua selama periode ini. Pria berpakaian hijau itu berkata, langit membantu yang layak. Tuan Muda pasti akan berhasil melewatinya dengan aman. Petik 2. Jelas, Sang Hong sudah mati rasa dengan kata-kata ini. Dia melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Aku meneleponmu kali ini untuk membahas klan Chu. Qin Wanru berhasil mendapatkan banyak izin garam resmi entah bagaimana. Saya hanya bisa menahan Chu Zongtian untuk sementara, tetapi saya tidak akan bisa menahannya di sini lebih lama lagi. Itulah mengapa Anda harus menguasai klan Chu sebelum itu terjadi. Petik 2. Wajah pria berpakaian hijau itu menjadi gelap. Itu tidak akan mudah. Itu adalah sesuatu yang perlu kamu khawatirkan, Sang Hong mencibir. Saya menolak untuk percaya bahwa Anda tidak memiliki apa-apa setelah merencanakan selama bertahun-tahun. Namun, jangan khawatir. Saya akan menawarkan bantuan apapun yang Anda butuhkan. Ini benar-benar kesempatan terakhir. Jika kita melewatkan yang ini, kita tidak akan memiliki yang lain. Petik 2. Beberapa ekspresi berbeda melintasi wajah pria berpakaian hijau itu. Akhirnya, dia menguatkan dirinya dan berkata dengan tegas, baik. Bab 364, sesuatu yang buruk telah terjadi. Kemudian lagi, pria berpakaian hijau menjadi ragu-ragu. Bahkan jika saya dapat menemukan cara untuk membawa klan Chu di bawah kendali saya, tidak mungkin saya dapat menangani Chu Zongtian begitu dia kembali. Chu Zongtian adalah ahli peringkat ke-8 yang kuat. Skema dan tipu daya tidak berguna di hadapan kekuatan absolut. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, Sang Hong berkata dengan serius. Selama Anda bisa memegang kendali penuh atas klan Chu, tidak perlu mengembalikan Chu Zongtian. Pria berbaju hijau itu terkejut. Gubernur yang terhormat sebenarnya berencana untuk. Sang Hong menghentikannya untuk berbicara lagi. Aku sudah memberimu kesempatan ini. Apakah Anda dapat merebutnya atau tidak, itu terserah Anda. Petik 2. Secercah kegembiraan melintas di mata pria berpakaian hijau itu. Baiklah, ayo kita lakukan. Sang Hong berjalan ke jendela dan melihat ke arah Chu Estate. Apakah Anda yakin bahwa klan Chu tidak ada hubungannya dengan pasar gelap? Dia bertanya dengan nada serius. Pria berpakaian hijau itu menggelengkan kepalanya. Bahkan setelah bertahun-tahun, saya tidak pernah mendengar adanya hubungan antara keduanya. Anda tahu betul bahwa Chu Zongtian adalah orang yang mulia dan berbudi luhur. Dia tidak akan mendekati bisnis yang tidak jujur ini. Tentu saja, ada kemungkinan semua ini palsu dan dia memiliki urusan pribadi dengan mereka. Namun, kemungkinannya cukup rendah. Petik 2. Lalu bagaimana Qin Wanru mendapatkan izin garam itu? Pandangan kejam melintas di mata Sang Hong. Pikiran itu membuatnya semakin marah. Izin garam yang dia peroleh adalah izin garam yang sama dengan izin garam yang diperoleh orang-orang berpakaian hitam dari tangan putranya. Sulit baginya untuk percaya bahwa kedua kelompok sama sekali tidak memiliki hubungan satu sama lain. Oleh karena itu, dia harus berurusan dengan klan Chu, baik secara terbuka maupun pribadi. Putra satu-satunya terbaring dalam kondisi kritis, yang hanya menambah amarahnya. Sekaranglah waktunya untuk menggunakan metode yang paling ekstrim. Aku juga tidak tahu. Pria berpakaian hijau itu menggaruk kepalanya. Anggota klan Chu lainnya juga bingung dengan masalah ini. Ketika mereka bertanya kepada Qin Wanru tentang hal itu, dia bersikeras bahwa masalah penting ini dirahasiakan. Petik 2. Cepat atau lambat dia akan bersuara. Sang Hong mendengus dingin. Aku akan memberimu uluran tangan hari ini. Setelah ini, Anda harus. Petik 2. Pria berpakaian hijau itu mendekat. Dia mengangguk berulang kali saat mendengar apa yang dikatakan Sang Hong. Sukacita memenuhi matanya. Gubernur yang terhormat benar-benar memiliki visi yang luar biasa. Sementara itu, di kediaman stafnya, Zuan sibuk dengan Zheng Dan. Tiba-tiba, ketukan mendesak datang dari pintu masuk, diikuti oleh suara Chu Huanzhao. Hah? Mengapa kuncinya tidak berfungsi? Kakak ipar, buka pintunya untukku. Petik 2. Suara yang tiba-tiba itu membuat Zheng Dan ketakutan. Dia menempel erat ke Zuan, tubuhnya gemetar tak terkendali.
Stimulasi yang tiba-tiba terlalu berlebihan bagi Zuan. Kakak ipar, apa yang kamu lakukan? Keluar ke sini sekarang juga. Sesuatu yang buruk telah terjadi. Pukulan itu semakin membengkak. Suara Chu Huanzhao penuh kepanikan. Beberapa saat kemudian, Zuan membuka setengah pintu, berdiri di depan pintu masuk untuk memblokirnya. Apa yang salah? Apa yang kamu teriakkan? Dia berkata. Mengapa saya tidak bisa lagi membuka pintu dengan kunci saya? Chu Huanzhao cemberut karena marah. Anda telah berhasil menguasai Chu Huanzhao untuk 233 poin kemarahan. Zuan tertawa dengan canggung. Sesuatu terjadi pada formasi pertahanan di sekitar kediaman ini beberapa waktu yang lalu. Akademi mengubah kunci untuk saya. Petik 2. Betulkah? Kenapa wajahmu sangat merah? Apakah keringat yang saya lihat di dahi Anda? Chu Huanzhao berdiri berjinjit dan mengintip ke dalam dengan ragu. Apakah kamu melakukan sesuatu yang buruk di dalam? Jantung Zuan berdebar-debar karena gugup, tapi tidak ada sedikit pun yang terlihat di wajahnya. Saya baru saja berolahraga. Wow, saya sedikit berkeringat. Zheng Dan, yang bersembunyi di balik pintu, mendengus. Apa maksudmu, berolahraga? Anda jelas-jelas sedang bekerja di tubuh saya sekarang. Zuan takut bahwa Chu Huanzhao tidak akan membatalkan masalahnya, jadi dia mengajukan pertanyaannya sendiri. Huanzhao, kenapa kamu datang mencariku dengan panik? Anda mengatakan bahwa sesuatu yang buruk terjadi. Petik 2. Chu Huanzhao akhirnya ingat bahwa dia memiliki sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepada Zuan. Iya, sesuatu yang buruk telah terjadi di rumah. Ikut aku ke rumah. Dia meraih tangannya dan mulai berlari. Tunggu, beritahu aku apa yang terjadi dulu. Zuan berkata sambil melemparkan kunci Zheng Dan. Jelas, dia menyuruhnya untuk istirahat yang layak. Wajah Zheng Dan menjadi merah. Saya masih memiliki pelayan yang menunggu saya di dekat gerbang. Bagaimana mungkin saya bisa tinggal di sini? Dia dengan cepat membereskan pakaiannya. Dia hanya mengambil satu langkah ketika alisnya tiba-tiba mengerut. Dia mengatupkan kedua kakinya dan bersandar di pintu. Dia butuh waktu lama untuk mengatur napasnya lagi. Kenapa dia selalu meninggalkanku seperti ini? Zuan mendengarkan penjelasan Chu Huanzhao di sepanjang jalan. Sekelompok besar tentara berbaris untuk mencari Chu Estate. Orang-orang di perkebunan dengan cepat mengirim orang ke akademi untuk menghubungi nona kedua dan tuan muda. Mereka menemukan kesalahan kedua dengan mudah, tetapi mereka tidak dapat menemukan tuan muda sama sekali. Chu Huanzhao curiga bahwa dia mungkin berada di asramanya, jadi dia menawarkan diri untuk mencarinya. Akibatnya, dia hampir mengetahui perselingkuhannya dengan Zheng Dan. Zuan menghitung berkatnya. Dia sangat senang karena telah membuat keputusan cerdas untuk mengganti kunci setelah belajar dari pelajaran sebelumnya. Mengapa ada orang yang berani menggeledah tanah milik seorang duke yang dihormati? Zuan kaget. Meskipun Chu Zongtian telah ditahan karena masalah izin garam, itu hampir tidak menjelaskan mengapa tentara diizinkan untuk menggeledah perkebunan juga. Kudengar Sang Hong memimpin orang-orang itu secara pribadi, kata Chu Huanzhao, suaranya diliputi kekhawatiran. Sang Hong, Zuan tercengang. Apakah mereka akan memusuhi secara terbuka mulai sekarang? Dalih apa yang mereka gunakan? Saya pikir mereka mengatakan bahwa mereka sedang memburu seorang buronan, jawab Chu Huanzhao. Seorang buronan, Zuan tercengang. Saat ini, mereka sudah sampai di gerbang akademi. Mendengar pertanyaannya, seorang penjaga klan Chu menjawabnya, Sang Hong datang membawa perintah kekaisaran, dan dia ditemani oleh pejabat militer dari tentara patroli sungai. Tentara mereka diserang di tengah jalan, dan bahkan Komandan Sang hampir kehilangan nyawanya. Ini jelas merupakan kasus yang sangat besar, dan setiap petunjuk perlu diselidiki. Gubernur menggunakan ini sebagai alasan untuk menggeledah setiap klan. Klan Chu kami hanyalah salah satu dari mereka. Petik 2. Penjaga lain setuju dengan penjelasannya. Kudengar Tuan Kota mengambil inisiatif, dan biarkan gubernur memeriksa tanah miliknya sendiri terlebih dahulu. Selain dia, klan Zheng dan klan Yuan juga bekerja sama dengan inspeksi mereka. Petik 2. Zuan mendengus. Sang Hong mungkin terlihat seperti dia memperlakukan semua orang sama di permukaan, tapi dia sebenarnya menargetkan klan Chu secara khusus. Klan Zheng dan klan Yuan berhubungan baik dengan klan Sang sejak awal. Tidak ada keraguan bahwa mereka akan menuruti permintaannya. Adapun klan Xie, Xie Yi adalah pria yang licik. Dia mungkin ingin menggunakan Sang Hong untuk membuat klan Chu semakin terpojok. Dengan begitu, mereka tidak punya pilihan selain berdiri bersama Raja Qi. Ketika kelompok mereka kembali ke klan Chu, mereka menemukan bahwa Sang Hong telah memulai pencarian di Chu Estate.
Ketika Zuan melihat bagaimana mereka telah membalikkan dan mengacaukan segalanya dalam pencarian mereka, dia diam-diam berterima kasih kepada surga. Itu adalah berkah bahwa dia sudah menyimpan sebagian besar barangnya ke dalam Brilliant Glass Bed. Akan sulit untuk menjelaskan dirinya sendiri jika mereka telah ditemukan. Bu! Chu Huanzhao melihat Qin Wanru, dan berlari ke pelukannya. Gadis baik, Huanzhao. Qin Wanru dengan lembut menepuk punggung putrinya. Kemudian, dia menatap Sang Hong dengan dingin. Tuan Sang, sudahkah Anda menyelesaikan pencarian Anda? The Chu Estate relatif besar, jadi ini akan memakan waktu sedikit lebih lama. Saya harap Nyonya tidak keberatan, kata Sang Hong dengan ekspresi minta maaf. Wajah Qin Wanru menjadi lebih dingin. Tuan Sang, saya harap Anda tidak menindas wanita ini saat suaminya tidak ada di rumah. Bagaimana Nyonya bisa mengatakan hal seperti itu? Kami sedang melacak penjahat besar, jadi kami harus mencari setiap klan. Klanmu bukanlah satu-satunya, Sang Hong menjawab dengan sikap alami. Namun, semakin dia berperilaku seperti ini, Qin Wanru semakin marah. Baik, saya akan mengingat pelanggaran ini. Petik 2. Sang Hong tersenyum, tapi tidak menawarkan pembelaan lebih lanjut. Baginya, dia jelas memutuskan hubungan apapun dengan klan Chu. Tidak perlu lagi bantalan dangkal seperti itu. Saat itu, keributan datang dari halaman belakang. Apa yang terjadi? Apakah kalian menemukan sesuatu? Sang Hong bertanya dengan nada serius. Seorang bawahan datang untuk menawarkan laporan. Pak, kami telah mencari di semua area lainnya, tetapi kami tidak diizinkan untuk mencari di 3 area. Petik 2. Para penjaga klan Chu segera angkat bicara. Ini adalah kamar Tuan dan Nyonya, dan kamar Nona pertama dan kedua. Bagaimana kita bisa mengizinkan orang-orang ini masuk? Qin Wanru sangat marah. Tuan Sang, bukankah kau melangkah terlalu jauh? Sang Hong tersenyum. Ini hanyalah formalitas, dan ini untuk keselamatan Anda sendiri juga. Jika seorang penjahat kebetulan bersembunyi di antara Anda, bukankah itu akan membahayakan Anda semua? Selain itu, kami telah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap perkebunan marga lainnya. Jika kami tidak melakukan penyelidikan penuh, bukankah saya akan membengkokkan hukum untuk Anda? Petik 2. Qin Wanru sangat marah dan cemas. Namun, jika pria ini tetap menggunakan tugas resminya sebagai alasan, tidak banyak lagi yang bisa dia katakan sebagai bantahan. Zuan melangkah maju dan bertanya, Tuan Sang, bolehkah saya bertanya, apakah Anda mencari seseorang, atau suatu benda? Sang Hong mengerutkan kening. Seseorang, tentu saja. Kalau begitu, aku melihat banyak ruangan yang benar-benar hancur dalam pencarianmu. Tidak ada yang terselamatkan, bahkan di tempat yang jelas tidak ada yang bisa bersembunyi. Zuan terkekeh dan berkata, mereka yang tidak tahu lebih baik mungkin berpikir bahwa Tuan Sang menggunakan pencarian penjahat ini sebagai alasan untuk mencari hal lain. Misalnya, buku rekening. Petik 2. Ekspresi Sang Hong berkedut sedikit. Semua orang di Chu Estate menatapnya dengan lebih curiga. Merasakan ketegangan memuncak, Sang Hong tertawa dan berkata, aku tidak menyangka akan menyebabkan kesalahpahaman seperti itu hari ini. Lupakan saja. Saya rasa keamanan Chu Estate selalu ketat, jadi para penjahat ini tidak akan bisa masuk. Tidak perlu mencari tempat yang tersisa. Panggil kembali orang-orang kita. Petik 2. Dia hanya bisa melakukan pencarian di Tanah Adipati karena dia punya alasan yang kuat untuk melakukannya. Cacat terkecil dalam alasan ini akan memberi klan Chu alasan untuk membalas. Dia pasti tidak ingin mengambil risiko itu. Bagaimanapun, dia kurang lebih telah mencapai tujuannya untuk hari itu. Buku rekening hanya bisa disembunyikan di 3 tempat itu. Dia akan menyerahkan sisanya pada individu itu. Bab 365, terkena. Qin Wanru sangat marah. Pejabat bermuka 2 ini benar-benar tidak tahu malu sehingga mereka bisa memutarbalikkan kata-kata dengan cara apapun untuk menguntungkan diri mereka sendiri. Alasannya untuk mencari harta benda mereka kedengarannya benar secara moral, dan dia sekarang menggunakan alasan yang berbeda namun sama luhurnya untuk membenarkan penghentian pencarian. Benar-benar menjijikkan. Meskipun dia selalu mengeluh bahwa Chu Zongtian terlalu persegi dan kurang licik dari rekan-rekannya yang lebih duniawi, dia akan menjadi orang pertama yang meledak jika dia berubah menjadi salah satu dari rubah tua yang cerdik ini sendiri. Namun, mengingat bagaimana keadaannya sekarang, dia hanya bisa menanggung situasi saat ini. Terima kasih, Tuan Sang, katanya dingin. Sang Hong sama sekali tidak terpengaruh oleh sarkasme yang terlihat dalam suaranya. Sebaliknya, dia melihat ke arah Zuan dan berkata, Nyonya telah menemukan menantu yang baik. Zuan tercengang.
Dia tidak tahu mengapa di dunia ini pria ini tiba-tiba memujinya, tetapi tidak mungkin niatnya baik. Karena itu, dia menjawab, Tuan Sang juga telah menemukan menantu perempuan yang baik. Sang Hong terperangah. Dia merasakan amarah mendidih di dalam dirinya. Pihak lain dengan jelas mengejek putranya karena masih ingin menikah meskipun berada di ambang kematian. Anda telah berhasil menguasai Sang Hong untuk 399 poin kemarahan. Anak-anak tidak boleh terlalu sombong, balas Sang Hong. Dia menyerbu dengan terengah-engah. Lagi pula anak ini tidak akan bisa bersikap sombong lebih lama lagi. Aku perlahan-lahan akan menyelesaikan masalah dengannya di masa depan. Zuan memperhatikan poin kemarahan masuk. Aku memberi selamat padanya karena telah menemukan menantu yang baik, dan dia masih marah padaku. Pria yang picik. Sejujurnya, Zeng dan benar-benar wanita yang baik. Aku bahkan mencobanya sendiri. Saya bukan kritikus buta, setiap aspek dirinya benar-benar spektakuler. Chu Huanzhao berlari dan meraih lengan Zuan saat Sang Hong dan anak buahnya pergi. Kamu sangat keren hari ini, kakak ipar. Anda bahkan mengusir gubernur. Petik 2. Qin Wanru juga menghela nafas dengan rasa terima kasih. Sungguh menyenangkan memiliki seorang pria di sekitar rumah. Saat dia hendak memuji Zuan, dia memperhatikan cara yang intim di mana putri keduanya telah menempel padanya, dan alisnya berkerut secara naluriah. Namun, orang ini telah membantu mereka hari ini, jadi dia tidak bisa memaksa dirinya untuk memarahinya. Satu-satunya pilihannya adalah berpura-pura tidak melihat apa-apa. Tentu saja, orang lain melihat pemandangan ini dengan sangat berbeda. Cheng Shuping menatap Jiao Sanhe dan yang lainnya dengan sombong. Aku sudah bilang begitu. Jiao Sanhe dan yang lainnya tidak terlalu tertekan, karena mereka telah pasrah pada nasib mereka sendiri. Sebaliknya, mereka hanya merasakan kebahagiaan yang tulus untuk tuan muda mereka. Zuan tersenyum saat ini. Bagaimana mungkin seseorang seperti saya bisa menakut-nakuti gubernur? Tentunya mereka hanya ditinggalkan karena takut pada klan Chu dan nyonya. Aku hanya seekor rubah rendahan, mengandalkan kekuatan harimau di belakangku untuk mengejarnya. Petik 2. Lihatlah betapa rendahnya dirimu tiba-tiba. Aku sama sekali tidak bisa terbiasa dengan sisi dirimu yang ini. Qin Wanru tidak bisa membantu tetapi berseru. Kapan saya tidak pernah rendah hati? Aku selalu disalahpahami oleh orang lain, kata Zuan dengan wajah datar. Cukup, cukup. Aku sudah tahu orang macam apa kamu ini, kata Qin Wanru sinis. Ngomong-ngomong, apakah kamu menyiratkan bahwa aku adalah harimau betina? Zuan menatap kosong. Dia benar-benar tidak bermaksud seperti itu sama sekali. Namun, dia tidak melihat poin kemarahan darinya, yang menyiratkan bahwa dia sebenarnya tidak marah. Itu membuatnya berani untuk berkata, bagaimana mungkin? Aku belum pernah melihat harimau betina secantik ini sebelumnya. Petik 2. Wajah Qin Wanru menjadi merah. Dia menatapnya kesal. Kurang ajar. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Para penjaga semua tercengang. Jelas, mereka masih meremehkan tuan muda. Dia bahkan berani menggoda nyonya mereka. Yang lebih mengejutkan lagi, nyonya, yang biasanya begitu galak dan tegas, tidak pernah marah padanya. Sepertinya tuan muda sudah sepenuhnya memantapkan dirinya di klan Chu. Setelah kejadian hari itu, klan Chu dengan cepat kembali ke keadaan yang lebih damai. Para pelayan perkebunan pergi merapikan semua area yang telah kacau selama pencarian. Segera, malam tiba. Qin Wanru mengadakan pertemuan dengan kepala pelayan Hong Zong dan pembantu klan Chu terpercaya lainnya untuk menangani semua hal penting yang telah menumpuk, dan juga untuk membahas rencana mereka ke depan. Dia bahkan menelepon Zuan untuk menghadiri pertemuan itu juga. Setelah mengajaknya berkeliling sebentar, dia menemukan bahwa Zuan tidak berguna seperti yang dia pikirkan sebelumnya. Sebaliknya, dia cukup berbakat. Dia memutuskan untuk menggunakan kesempatan ini untuk membawanya di bawah sayapnya. Dengan cara ini, dia bisa memikul beberapa beban Cuyan, dan membantu klan Chu juga. Sayangnya, ketika mereka memulai diskusi tentang masalah bisnis klan Chu yang rumit, dia langsung menguap. Segera setelah itu, dia tertidur di atas meja. Qin Wanru mengerutkan kening. Dia kecewa, tetapi dia tidak bisa memarahinya di depan semua orang. Dia tidak punya pilihan selain membiarkannya. Saat mereka berada di dalam aula pertemuan, seorang pria berpakaian hitam menyelinap ke kamar Qin Wanru dan Chu Zongtian. Dia tampak sangat akrab dengan bagaimana keamanan telah diatur, dan menavigasi melaluinya dengan mudah. Begitu dia masuk, dia mencari-cari di semua lokasi yang memungkinkan di mana sesuatu bisa disimpan. Anak buah Sang Hong telah menggeledah sebagian besar perkebunan pada siang hari.
Satu-satunya tempat yang tidak bisa dia cari adalah kamar ini dan kamar kedua putrinya. Semua orang tahu kepribadian seperti apa yang dimiliki Chu Huanzhao. Tidak mungkin buku rekening disembunyikan di kamarnya. The Unvoiced Residence adalah sebuah kemungkinan, tapi Cucuyan masih belum kembali. Dengan kediaman kosong, klan Chu mungkin tidak akan menyimpan sesuatu yang begitu penting di sana. Itu meninggalkan kediaman Master Klan. Ini adalah deduksi yang paling logis. Dia sudah memikirkan kemungkinan tempat di dalam kediaman di mana buku akun ini dapat disimpan. Namun, pencariannya yang lama dan sulit tetap tidak berhasil. Dia mulai panik. Buku akun ini terlalu penting. Dukungan Sang Hong bergantung pada ini, dan itu juga merupakan fondasi yang memungkinkan dia untuk mengendalikan klan Chu di masa depan. Tanpa buku catatan ini, segala sesuatunya akan menjadi jauh lebih sulit. Dia pergi melalui kamar lagi, melihat melalui setiap sudut dan celah. Namun, dia tetap muncul dengan tangan kosong. Kenapa? Dia meraung dalam hati. Apakah dia telah bersekongkol selama bertahun-tahun, hanya untuk dikalahkan seperti ini? Namun, dia tidak bisa mengubah kenyataan tidak peduli bagaimana dia melampiaskan frustrasinya. Sudah waktunya untuk pergi. Dia menyadari bahwa waktunya hampir habis. Namun, pergi sekarang tanpa menemukan untuk apa dia datang terlalu mengecewakan. Dia berbalik dan melihat ke tempat tidur. Tiba-tiba, sebuah pikiran muncul di benaknya. Dia melompat ke tempat tidur dan berbaring. Qin Wanru mungkin tidur di sini seperti ini. Chu Zongtian itu benar-benar yang beruntung. Dia tidur dengan wanita yang menggerahkan setiap malam. Jika saya jadi dia, saya bahkan tidak ingin bangun dari tempat tidur di pagi hari. Dia mengendus spray. Aroma unik Qin Wanru melekat pada mereka. Dia benar-benar terpesona. Dia dengan rakus mencium bau bed cover. Seolah-olah Dewi impiannya berada tepat di atasnya. Dia tidak akan pernah lagi memiliki kesempatan untuk mencium baunya dari dekat. Dia memeluk bantalnya ke wajahnya seolah hidupnya bergantung padanya. Saat dia mengendus bantal, sesuatu terjadi padanya. Dia segera bangkit dan meraba-raba bantal. Akhirnya, dia menemukan kompartemen tersembunyi, dan mengeluarkan buklet kecil. Ketika dia melihat kata-kata, buku rekening, dia membaliknya dengan cepat dan melihat baris-baris catatan di dalamnya. Bukankah ini tepatnya yang dia cari? Hahaha, saya akhirnya menemukannya. Waktuku akhirnya tiba. Pria itu tertawa terbahak-bahak. Dia merasa seolah-olah surga ada di sisinya. Namai dirimu. Sebuah teriakan tiba-tiba memotongnya. Jantungnya tiba-tiba bergetar. Dia mengangkat kepalanya dan melihat Qin Wanru menatapnya dari dekat. Sial, saya membuang banyak waktu untuk berbaring di tempat tidur. Qin Wanru melihat sekilas apa yang ada di tangannya. Kulitnya memucat. Pencuri. Beraninya kamu. Petik 2. Tidak ada waktu untuk mengatakan apa-apa lagi. Dia bergegas menuju pria itu. Pria berpakaian hitam itu juga bergerak. Dia mengambil lompatan panik menuju jendela. Namun, dia hanya satu langkah terlambat. Dia diblokir oleh Qin Wanru tepat saat dia mencapai jendela. Qin Wanru masih di peringkat ke-6. Dengan buku akun dalam bahaya, tidak mungkin dia menunjukkan keraguan sedikitpun. Dalam sekejap, keduanya bertukar selusin pukulan. Dengan satu tangan memegang buku rekening, individu berpakaian hitam jelas berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Akhirnya, sebuah pukulan menyelinap melalui pertahanannya. Qin Wanru merobek topengnya. Dia tercengang saat melihat wajahnya. Kamu. Bab 366, Pertanyaan Pilihan Ganda. Qin Wanru tercengang. Dia tidak pernah menyangka akan menjadi orang ini. Pihak lain memanfaatkan kesempatan ini untuk mengeluarkan pipa bambu. Dia meniupkan semburan kabut merah muda ke wajahnya. Meskipun Qin Wanru langsung menahan napas, itu masih terlambat. Dia mencium aroma manis, dan langsung pusing. Dia mundur darinya dalam beberapa langkah cepat. Obat macam apa yang kamu gunakan? Orang itu juga tidak terburu-buru untuk pergi. Sebaliknya, dia perlahan berjalan ke arahnya dari jendela, wajahnya diterangi oleh sinar bulan dan cahaya lembut lilin. Dua lingkaran hitam yang mengelilingi matanya sangat jelas. Dia adalah kepala cabang kedua klan Chu, Chu Tiseng. Nama obatnya adalah Bull Scream. Namanya diambil dari fakta bahwa hanya susu banteng yang dapat menetralkan efeknya. Nafas Chu Tiseng menjadi tidak teratur. Dia tidak menyangka akan mengungkapkan semua kartunya sekaligus, dan dia juga tidak bisa menahan kecemasannya. Sampah apa itu? Bagaimana Anda bisa mendapatkan susu dari banteng? Qin Wanru dengan sengaja meninggikan suaranya. Dia mulai bertanya-tanya mengapa tidak ada penjaga yang muncul, terlepas dari semua kebisingan itu. Chu Tiseng tertawa. Memang, sapi jantan tidak bisa diperah. Karena itu, tidak ada penawar untuk obat ini. Hanya penyatuan pria dan wanita yang dapat menghilangkan efeknya. Petik 2. Afrodisiak. Wajah Qin Wanru langsung memucat. Chu Tiseng,
Aku tidak pernah tahu kau memendam pikiran tak tahu malu seperti itu padaku. Tidak tahu malu. Ekspresi Chu Tiseng menjadi dingin. Bagaimana ini bisa tidak tahu malu? Wanita cantik adalah milik pria yang mulia. Saya menolak untuk percaya bahwa Anda tidak pernah merasakan niat saya setelah bertahun-tahun. Petik 2. Qin Wanru meraung marah. Benar-benar memalukan. Saya saudara ipar Anda. Itu normal untuk perasaan berkembang antara pria dan wanita, tetapi Anda harus tahu kapan harus menahan diri. Petik 2. Ipar. Chu Tiseng mencibir. Ada pepatah umum, tidak ada yang lebih enak dari pangsit, dan tidak ada yang lebih menyenangkan daripada saudara ipar. Qin Wanru menatapnya dengan ngeri. Apakah kamu sudah gila? Klan Chu saat ini menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kami tidak bisa membiarkan konflik internal sekarang. Saya bisa berpura-pura tidak ada yang terjadi jika Anda meminta maaf dan segera mengakui kesalahan Anda. Qin Wanru sangat marah sehingga seluruh tubuhnya bergetar. Namun, pikiran rasionalnya mengatakan kepadanya bahwa tidak bijaksana baginya untuk bergerak saat itu juga. Chu Tiseng tertawa. Bukankah klan Chu dalam kesulitan saat ini justru karena keras kepala Chu Zongtian? Jika klan Chu terus berada di bawah kepemimpinannya, itu hanya masalah waktu sebelum klan Chu menemui akhirnya. Semua yang saya lakukan adalah demi menyelamatkan klan Chu. Petik 2. Hati Qin Wanru mencelos. Dia sadar bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana yang dia pikirkan. Apakah Anda berencana untuk memberontak? Kursi klan master dari klan Chu jelas harus menjadi milik orang yang paling kompeten. Karena Chu Zongtian memimpin klan menuju kehancuran, mengapa saya tidak harus menggantikannya? Chu Tiseng tidak terburu-buru. Semakin lama dia berhenti, semakin banyak racun akan menyebar ke seluruh tubuhnya. Qin Wanru berada di peringkat ke-6. Jika mereka bertarung dengan syarat genap, dia mungkin tidak bisa menang. Berapa banyak orang yang terlibat dalam hal ini? Apakah Anda menghasut cabang ketiga untuk memberontak juga? Qin Wanru menuntut. Dia ingin mengetahui seberapa buruk pemberontakan ini sekarang. Dia ingin tahu apakah ini pemberontakan oleh satu pihak, atau apakah cabang kedua dan ketiga bersekongkol bersama. Chu Tiseng mencibir. Setidaknya Anda memiliki kesadaran diri. Anda tahu bahwa Anda telah menurunkan cabang lainnya, itulah sebabnya Anda memiliki hati nurani yang begitu bersalah. Petik 2. Qin Wanru merasakan tubuhnya memanas. Dia tidak bisa membantu tetapi melonggarkan kerahnya. Dia tahu bahwa tetap di sini bukanlah pilihan yang masuk akal, tapi dia perlu tahu lebih banyak. Huff. Kalian berdua selalu memendam ambisi yang tak terkendali. Siapapun bisa melihat itu. Petik 2. Bagaimana mungkin seorang manusia tidak memiliki ambisi? Chu Tiseng berjalan ke arahnya perlahan, selangkah demi selangkah. Wanru, mungkinkah kamu masih ingin menyelamatkan Chu Zongtian? Tidak ada salahnya memberitahu Anda hal ini. Dia tidak akan kembali. Petik 2. Qin Wanru tertegun. Dia tidak bodoh, dia langsung mengerti maksudnya. Anda berkolusi dengan Sang Hong. Chu Tiseng menyatukan kedua telapak tangannya. Tuan Sang bekerja untuk Kaisar. Saya hanya mengikuti arus dengan bekerja sama dengannya. Bagaimana ini bisa disebut kolusi? Petik 2. Bahkan lidah paling licin pun tidak bisa menyembunyikan sifat hina Anda. Qin Wanru mengusap dahinya. Suhunya naik, dan dia mulai merasa pusing. Dia tidak tahu berapa lama lagi dia bisa bertahan. Pemenangnya adalah orang yang benar. Aku tidak akan berdebat sia-sia denganmu lagi. Chu Tiseng mengeluarkan botol dari saku bagian dalam. Ekspresinya menjadi semakin jahat. Kakak ipar, tahukah kau seberapa banyak aku memikirkanmu, setiap siang dan malam? Namun, saya tidak pernah bisa mendapatkan Anda. Saya tidak punya pilihan selain mencari metode lain. Ini adalah sesuatu yang saya temukan beberapa waktu yang lalu. Ini disebut, Waris Bigone. Ambil ini, dan Anda akan melupakan semua yang telah terjadi dalam beberapa jam. Ketika saya pertama kali mendapatkan ini, saya berencana untuk menemukan kesempatan untuk mengalahkan Anda, mengetahui bahwa semuanya akan kembali normal keesokan harinya. Anda tidak akan ingat apa-apa. Lain kali saya menginginkan Anda, saya akan membuat Anda menggunakannya lagi. Dengan cara ini, kamu akan menjadi milikku sepenuhnya, dan kita bahkan bisa tetap diam. Petik 2. Wajah Qin Wanru berubah drastis ketika dia mendengar gumaman gila itu. Bagaimana bisa obat keji seperti itu ada di dunia ini? Tidak mungkin dia bisa mati dengan damai jika dia diberi obat seperti itu. Pada akhirnya, saya tidak bisa memaksa diri saya untuk melakukannya. Tidak akan menyenangkan jika hanya aku yang ingat apa yang terjadi. Aku tidak ingin kamu terus menjadi begitu sombong dan sombong, menatapku dengan mata penuh cemoohan. Saya ingin Anda mengingat setiap detail tentang apa yang terjadi di antara kita. Mata Chu Tiseng menjadi sedikit merah. Napasnya terengah-engah. Itulah mengapa saya terus mencari, dan akhirnya saya menemukan krim banteng ini. Ini adalah obat ajaib, setara dengan 18 angin musim semi. Ia bahkan dapat mengubah seorang perawan menjadi pelacur mutlak, dan hanya susu banteng yang dapat menetralkan efeknya. Tetapi dari mana Anda akan mendapatkan susu dari seekor banteng? Anda tahu zat putih lain apa yang dibutuhkan? Petik 2. Tidak tahu malu.
Qin Wanru tidak berani tinggal lebih lama lagi. Kata-katanya menjadi semakin hina, dan kondisinya semakin memburuk. Dia meneriakkan kutukan dan menyerang menuju pintu keluar. Namun, Chu Tiseng sudah siap untuk ini. Dia pindah untuk memblokir jalannya. Qin Wanru tampaknya menjadi lebih lemah setelah terkena obat tersebut. Kecepatannya menurun drastis, dan dia tidak bisa melewatinya sama sekali. Satu-satunya pilihannya adalah mundur lebih jauh ke dalam ruangan. Dia khawatir dia akan memaksanya ke tanah. Kaulah yang mencoba mencegah pelarianku barusan. Siapa sangka air pasang akan berubah begitu cepat. Chu Tiseng memiliki senyum puas di wajahnya. Apa terburu-buru? Aku masih punya banyak hal baik untuk ditunjukkan kepadamu. Petik 2. Dia mulai melepas bajunya. Qin Wanru sangat terkejut. Hal menjijikkan apa yang dia keluarkan kali ini. Dia merasakan dorongan yang kuat untuk memalingkan wajahnya dan melindungi matanya. Namun, dia juga khawatir, jika dia melakukannya, dia akan mengambil kesempatan untuk menahannya. Dia bingung harus berbuat apa. Chu Tiseng akhirnya melepaskan item dari dalam celananya. Warnanya hitam dan bulat. Ini adalah batu perekam yang saya peroleh dengan susah payah. Itu akan dapat merekam semua yang terjadi di sini. Saya dapat memutar ulang rekaman tersebut kapan saja di masa mendatang. Katakanlah, jika Chu Zongtian melihat saya bermain-main dengan istrinya di kamarnya sendiri, di tempat tidurnya sendiri, apakah menurut Anda dia akan mati karena marah saat itu? Kau menjijikan. Seluruh tubuh Qin Wanru gemetar. Kemarahan menumpuk di dalam dirinya, dan dia akan meledak. Dia kehilangan kesabarannya. Dia menuduhnya, berharap untuk membunuh orang kejam yang menjijikkan di depannya sebelum obat itu bisa menyebar ke seluruh tubuhnya sepenuhnya. Chu Tiseng berharap kemarahannya akan mengalahkannya. Itu hanya berfungsi untuk mempercepat efek obat. Dia dengan mudah menghindari serangannya. Kakak ipar, jangan terburu-buru. Sebenarnya ada dua jalur yang dapat Anda pilih. Yang pertama persis seperti yang saya jelaskan. Jika Anda menentang saya akan menggunakan kekerasan untuk mendapatkan Anda. Kalau begitu, aku akan menunjukkan semuanya pada Chu Zongtian. Jalan kedua adalah ini, layani aku dan temani aku, dan aku tidak akan memberitahu siapapun apa yang terjadi. Saya bahkan akan setuju untuk membantu Anda menjaga kehidupan Chu Zongtian. Kamu bisa terus menjadi bangsawan, tapi hanya dengan syarat kamu menemaniku kemanapun aku pergi. Ini kesepakatan yang cukup menguntungkan bagimu, bukan begitu? Kamu juga tidak perlu terburu-buru untuk menolakku. Orang luar mungkin tidak tahu tentang masalah dalam klan Chu, tapi bagaimana mungkin saya tidak tahu? Anda berdua selalu sangat menginginkan seorang putra, namun Anda baru berhasil melahirkan anak perempuan setelah bertahun-tahun. Dalam 10 tahun terakhir, kalian berdua bahkan belum bisa melahirkan anak perempuan lagi. Saya telah berjuang sangat keras untuk memahami mengapa ini terjadi. Istri cantik seperti Anda tidak boleh disingkirkan sampai Anda memiliki anak. Setelah pengamatan bertahun-tahun, sekarang saya tahu bahwa tubuh Chu Zongtian telah lama kehilangan kejantanannya. Anda berada di puncak hidup Anda, namun Anda telah diabaikan selama bertahun-tahun. Tentunya Anda memiliki kebutuhan dan keinginan Anda sendiri juga. Petik 2. Bab 367, Peristiwa Tak Terduga. Qin Wanru tersesat dalam keadaan linglung. Kata-kata Chu Tiseng seperti pisau yang menusuk hatinya berulang kali. Ketika dia masih muda, dia telah jatuh cinta pada Chu Zongtian saat pertama kali dia melihatnya. Keduanya mengembangkan perasaan satu sama lain, dan pernikahan mereka dipenuhi dengan kebahagiaan dan kebahagiaan. Ini berlanjut sampai dia menderita cedera serius lebih dari 10 tahun yang lalu. Dia sangat mencintai suaminya. Dibandingkan dengan cintanya padanya, masalah seperti itu sama sekali bukan masalah besar. Awalnya masih bisa tertahankan. Namun, dia adalah seorang wanita, dan wanita dewasa dalam hal itu. Dari waktu ke waktu, dia akan terbangun di tengah malam. Namun, dia takut mengungkapkan dirinya, karena dia tidak ingin menyakiti perasaan suaminya. Perasaan ekstrim dan berlawanan seperti itu menyebabkan emosinya menjadi semakin panas selama bertahun-tahun. Ada banyak contoh di mana dia tahu dia tidak bisa berakting, namun terkadang, dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Jika benar-benar ada kemungkinan dia bisa entah bagaimana, secara diam-diam. Dan jika itu tidak pernah ditemukan, mungkin itu tidak akan sepenuhnya tidak dapat diterima. Qin Wanru merasa ngeri begitu pikiran ini muncul di kepalanya, dan dia segera mencekiknya. Dia tahu bahwa obat dalam tubuhnya mulai memberikan efek yang serius, dan bahkan mulai mempengaruhi pikiran dan penilaiannya. Namun, dia tahu bahwa tidak mungkin dia bisa mengalahkan Chu Tiseng dalam kondisinya saat ini. Dia hanya bisa berpura-pura ikut bermain. Dia mengusap helai rambut dari pipinya dan menyelipkannya di belakang telinganya. Gerakan sederhana ini cukup untuk membuat mata Chu Tiseng melebar, mulutnya terasa kering, dan detak jantungnya semakin cepat. Jika dia tidak takut bahwa dia akan membalas, dia mungkin sudah menerekamnya. Keinginan di matanya memenuhi Qin Wanru dengan jijik. Namun, dia mempertahankan ketenangannya dan berkata,
bagaimana saya bisa yakin bahwa Anda tidak akan memberitahu siapapun di masa depan? Apa? Chu Tiseng tertegun, sesaat tidak bisa bereaksi. Dia berpikir bahwa dia salah mendengarnya. Qin Wanru menahan perasaan mengerikan yang melonjak dalam dirinya. Dia dengan sengaja membuat nadanya lebih manis saat dia berkata, saya menanyakan ini kepada Anda, jika saya benar-benar mematuhi Anda, bagaimana saya tahu bahwa Anda tidak akan melanggar persetujuan kita dan diam-diam memberitahu orang lain? Bukankah itu akan benar-benar menghancurkanku? Petik 2. Jadi itu yang kamu khawatirkan. Chu Tiseng akhirnya mengerti. Dewi yang dia dambakan siang dan malam akhirnya mengendur. Ekstasi melonjak dalam dirinya. Jangan khawatir, saya tidak akan pernah memberitahu siapapun tentang ini. Petik 2. Qin Wanru mencibir. Mulut laki-laki adalah yang paling tidak bisa diandalkan. Mengapa saya mempercayai janji kosong Anda? Itulah mengapa Anda tidak dapat menggunakan batu perekam untuk merekam. Mencatat perbuatan kita. Petik 2. Adik laki-laki Chu Tiseng langsung memberi hormat saat mendengar ini. Nada suaranya dengan jelas menyiratkan bahwa dia menyetujui permintaannya. Dia dengan cepat menyetujui ini. Tentu. Saya tidak akan menggunakan batu perekam. Petik 2. Jika Qin Wanru benar-benar setuju untuk berada di sisinya, maka merekam perbuatan itu tidak masalah lagi. Inti dari batu perekam adalah untuk bisa menghidupkan kembali pengalaman satu malam ini. Namun, jika Qin Wanru menyetujui kondisinya, dia bisa mencarinya kapanpun dia menginginkannya di masa depan. Selain itu, begitu mereka melakukan perbuatan itu beberapa kali dan menjadi benar-benar akrab satu sama lain, dia bahkan mungkin tidak akan menolak tawarannya lagi. Lagi pula, dia sangat khawatir saat ini. Kalau begitu, kamu harus menjadi pria yang memegang kata-katamu. Qin Wanru berkata dengan manis. Tentu saja, biarkan langit menjatuhkanku dengan kilat jika aku menarik kembali kata-kataku. Kata Chu Tiseng. Kakak ipar, satu-satunya hal yang aku inginkan adalah kamu. Karena kamu telah menyetujui permintaanku, mengapa aku masih mengambil resiko seperti itu? Praktis Chu Zongtian sudah selesai, jadi saya tidak keberatan menganggap Anda sebagai istri nominal saya. Ini pasti akan membuat segalanya menjadi lebih menarik bagi kita berdua di masa depan. Petik 2. Dia tidak bisa menahan dirinya lagi. Dia melemparkan dirinya ke arahnya. Kakak ipar, kamu tidak tahu berapa tahun aku merindukan hari ini. Sebagian kecil dari dirinya masih mencurigainya, karena Qin Wanru tiba-tiba tampak bertindak terlalu berbeda secara tiba-tiba. Namun, telah menguasai dirinya. Selain itu, dia sudah terkena bull scream. Dia melepaskan keraguannya dan memutuskan untuk mempercayainya. Melihat wajahnya yang cantik dan memikirkan bagaimana tubuh yang menakjubkan dan diberkahi dengan baik ini akan segera berada dalam pelukannya membuat Chu Tiseng sangat bersemangat, dia merasa seperti akan meledak. Jelas, dia membuat pilihan yang tepat kali ini. Sementara Qin Wanru mungkin tampak malu-malu di luar, dia masih sedingin es di dalam. Saat Chu Tiseng hendak memeluknya, dia mengirim telapak tangannya keluar, memukulnya di tengah dadanya. Semua amarahnya yang terpendam sepenuhnya terfokus pada satu serangan ini. Ah! Teriak Chu Tiseng sedih saat dia jatuh ke belakang. Dia tidak menyangka bunga yang indah ini, yang sepertinya siap untuk dipetik, tiba-tiba berubah menjadi tanaman pemakan manusia. Hati Qin Wanru penuh dengan penyesalan. Jika dia dalam kondisi puncak, serangannya pasti akan melumpuhkannya, jika itu tidak langsung membunuhnya. Namun, kekuatan dan kecepatannya telah berkurang karena efek obat tersebut. Itulah mengapa serangan telapak tangannya hanya memberikan kerusakan dalam jumlah sedang. Dia baru saja akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mengakhiri hidupnya, tetapi gelombang panas melonjak melalui dirinya segera setelah dia mengambil satu langkah, dan seluruh tubuhnya menjadi lemas. Sial, dia memantapkan dirinya dengan bersandar pada pilar di sebelahnya. Jika dia menunggu lebih lama lagi, dia mungkin benar-benar telah dinodai oleh pria menjijikkan itu. Dia telah kehilangan kesempatan untuk membunuh lawannya, jadi dia tidak berani berlama-lama lagi. Dia dengan cepat memecahkan jendela dan melompat masuk. Dia melihat sekeliling dengan kebingungan saat dia mendarat di tanah di luar kamarnya. Telah terjadi gangguan yang sangat besar di ruangan itu, para penjaga seharusnya segera bergegas. Namun, tidak ada satupun penjaga yang terlihat. Bahkan tidak ada satupun pelayan. Dia terkejut. Sepertinya skema Chu Tiseng berjalan dalam. Berapa banyak orang di Chu Estate yang telah dia suap. Dia tidak berani membuang waktu lagi. Dia berlari langsung menuju kediaman Hong Song. Ada dua orang yang paling dipercaya Qin Wanru dan suaminya di Chu Estate, kepala pelayan Hong Song, dan Komandan Yue San. Yue San telah dipindahkan untuk menyelidiki beberapa masalah baru-baru ini. Sekarang dia memikirkannya, gangguan ini kemungkinan merupakan bagian dari skema Chu Tiseng. Dia mungkin telah mengaduk-aduk segalanya dengan tepat untuk menarik Yue San pergi. Syukurlah dia masih memiliki Hong Song. Tanpa Yue San, satu-satunya yang tersisa yang dia percayai sepenuhnya adalah Hong Song. Sementara orang lain mungkin mengkhianati suaminya,
Hong Zong pasti tidak. Itu bukan hanya karena dia telah melayani klan Chu selama beberapa generasi. Dia juga memiliki pemahaman yang jelas tentang sifatnya setelah bertahun-tahun berinteraksi dengannya. Dia tua, bijaksana, dan sangat teliti. Karakternya teguh dan teguh. Dia berlari dengan panik ke arah kediamannya, tersandung beberapa kali di sepanjang jalan. Perasaan aneh, akrab, namun asing, melonjak terus-menerus dalam dirinya, membuatnya merasa malu sekaligus marah. Satu-satunya hal yang ada di pikirannya saat ini adalah menemukan Hong Zong dan meminta bantuannya. Klan Chu menghadapi kesengsaraan yang parah. Dia langsung lari ke halaman dan menggedor pintu. Penatua Hong, Penatua Hong. Pintu terbuka dengan cepat. Hong Zong berjalan keluar, ekspresi bingung di wajahnya. Nyonya, mengapa Anda ada di sini? Saya tidak punya waktu untuk menjelaskan. Chu Tiseng memberontak. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang berkolusi dengannya. Kamu harus segera mengumpulkan beberapa orang untuk menangkapnya. Matanya membelalak kaget, dan dia terdiam sebelum dia bisa menyelesaikannya. Tangan Hong Zong melesat dengan cepat, mengenai titik akupunturnya dengan akurasi yang mematikan. Dia tidak bisa lagi bergerak. Bab 368, Jalan Tanpa Jalan Kembali. Mengapa? Qin Wanru benar-benar terkejut saat dia menatap lelaki tua itu dengan rambut yang disisir rapi. Dia tampak sama seperti biasanya, namun tiba-tiba dia tampak begitu asing. Hong Zong menghela nafas. Saya benar-benar harus meminta maaf. Nyonya, satu hal yang seharusnya tidak pernah Anda lakukan adalah lari ke saya. Petik 2. Mengapa? Qin Wanru menatapnya. Matanya dipenuhi amarah. Kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya telah terlintas dalam pikirannya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Hong Zong akan mengkhianatinya. Dia benar-benar bingung. Mengapa Hong Zong melakukan hal seperti itu? Dia telah dibius oleh Chu Tiseng, dan titik akupunturnya sekarang telah disegel juga. Semuanya sudah berakhir. Satu-satunya hal yang ada di pikirannya saat ini adalah keinginan untuk mengetahui alasannya. Aku juga tidak punya pilihan. Hong Zong menggelengkan kepalanya. Tidak ada artinya membicarakan hal-hal ini sekarang. Tapi aku ingin tahu. Qin Wanru berkata dengan dingin. Klan Chu selalu memperlakukanmu dengan baik. Suamiku dan aku selalu menganggapmu teman kami. Apa yang mungkin Anda peroleh dari berpihak pada Chu Tiseng? Apakah yang dia tawarkan kepadamu lebih dari semua yang pernah kami berikan kepadamu? Petik 2. Chu Tiseng. Senyuman mengejek menghiasi sudut bibir Hong Zong. Orang itu sangat tidak bisa diandalkan. Jika saya tidak memindahkan penjaga dari kediaman Anda, seluruh keluarga pasti sudah mengetahui apa yang dia lakukan terhadap Anda di kamar Anda. Petik 2. Jadi itu kamu. Kebenaran menghantam Qin Wanru seperti palu. Tidak heran tidak ada yang bergegas membantunya, meskipun keributan besar telah terjadi. Jika bukan Chu Tiseng, lalu apakah Sang Hong yang menyuapmu? Saya masih tidak mengerti. Kami dapat menandingi apapun yang Sang Hong tawarkan kepada Anda. Dari apa yang saya ketahui tentang Anda, saya tidak mungkin membayangkan apapun yang dapat menggoda Anda. Petik 2. Saat dia terus berbicara, matanya tiba-tiba berbinar. Sebuah nama muncul di benaknya. Hong Xingying. Jejak kepahitan muncul di antara alis Hong Zong. Nyonya, Anda tahu bahwa saya sudah berada di tahun-tahun terakhir saya. Tidak banyak hal dalam hidup ini yang saya sukai juga. Satu-satunya hal yang tidak bisa saya lepaskan adalah putra saya yang mengecewakan itu. Petik 2. Qin Wanru hanya bisa berkata, Hong Xingying adalah anak yang luar biasa. Dia telah melakukan banyak hal untuk klan Chu selama bertahun-tahun ini, dan klan Chu selalu memperlakukannya dengan baik. Apa yang mungkin membuat Anda melepaskan layanan terhormat seumur hidup? Petik 2. Hong Zong menghela nafas. Mungkinkah Nyonya benar-benar tidak sadar? Mengapa Hong Xingying melakukan begitu banyak untuk klan Chu selama ini? Saya yakin Nyonya seharusnya tahu alasannya. Petik 2. Qin Wanru menggigit bibir bawahnya. Saya tahu bahwa dia telah tertarik pada Cuyan sejak dia masih kecil. Saya sangat menyayangi anak itu juga, dan bahkan berencana untuk menerimanya sebagai menantu. Tapi Cuyan sendiri memilih Zuan. Apa yang bisa saya lakukan? Petik 2. Dia berhenti sejenak. Kemudian, dia berkata, sepertinya mata Cuyan jauh lebih jernih dariku saat itu. Kamu sendiri sangat cantik, dan kehilangan pertama tidak terkecuali. Hong Zong sepertinya mengingat kembali kenangan menyakitkan. Xingying menyukai rindu pertama, tapi dia hanya bisa menyaksikan gadis kesayangannya menikah dengan pria lain. Akan menjadi satu hal jika dia akhirnya menikahi seseorang yang lebih luar biasa darinya. Namun, dia akhirnya menikahi seseorang yang lebih rendah darinya dalam segala hal, yang secara mental mengganggu dia. Pada titik itu, yang dibutuhkan hanyalah satu ejekan untuk mendorongnya melakukan tindakan yang tidak layak. Seringkali, hanya diperlukan satu langkah yang salah untuk menuntun seseorang ke jalan yang tidak bisa kembali. Petik 2. Apa langkah yang salah ini yang mencegahnya untuk kembali? Qin Wanru terkejut. Apakah dia orang yang mencemari sungai spiritual? Terlalu banyak hal yang telah terjadi sejak malam itu. Pertama,
sungai spiritual dihancurkan, dan kemudian Zuan ditemukan di tempat tidur Chu Huanzhao pada malam pernikahannya. Seorang pencuri bahkan telah membobol Chu Estate tak lama kemudian. Itu benar-benar bencana. Kekacauan yang disebabkan oleh pencemaran sungai spiritual adalah sumber dari semua ini. Suara Hong Zong sangat serius. Tidak mungkin dia akan membiarkan rindu pertama benar-benar mewujudkan pernikahannya dengan Zuan. Untuk mencegahnya, dia mencari cara untuk menghancurkan segalanya. Tentu saja, dia bukan satu-satunya yang memiliki ide untuk mencemari sungai spiritual. Dia kebetulan berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Qin Wanru ingin bertanya siapa yang mendalangi pencemaran sungai spiritual. Namun, mengingat situasinya saat ini, dia tahu bahwa ini sudah tidak penting lagi. Bahkan jika kami mengetahui bahwa dia telah menghancurkan sungai spiritual, kami akan tetap bersikap lunak dengannya, untuk menghormati semua kontribusi Anda kepada klan. Apakah ini satu-satunya hal yang membuatnya mustahil untuk kembali? Petik 2. Hong Zong menggelengkan kepalanya. Berkali-kali, sekali terjadi, cenderung terjadi lagi. Apakah Nyonya ingat saat salah satu karavan kita tiba-tiba diserang? Petik 2. Qin Wanru terkejut. Jangan bilang itu juga perbuatan Hong Xingying. Ekspresi Hong Zong menjadi sedih. Memang. Seseorang menghasutnya untuk menyebabkan gangguan itu, menyarankan bahwa itu bisa membantunya memancing kesalahan pertama, dan memberinya kesempatan untuk berinteraksi dengan kesalahan pertama sendirian. Bagaimana mungkin anak konyol itu tahu bahwa dia telah melenggang langsung ke dalam perangkap mereka? Begitu para penjaga karavan telah dimusnahkan, dia melewati titik tidak bisa kembali. Petik 2. Qin Wanru tidak bisa berkata-kata. Chu Zongtian selalu menjadi orang yang baik hati dan pemaaf, tetapi ada beberapa aturan keluarga yang dia tegakkan dengan ketat. Salah satunya adalah menjual nyawa orang lain di klan itu bisa dihukum mati. Meskipun pencemaran sungai spiritual adalah masalah serius, mereka akan rela untuk menjatuhkannya, mengingat kontribusi klan Hong. Namun, dengan kematian begitu banyak anggota klan selama penyerangan terhadap karavan, semua kontribusi klan Hong akan menjadi sia-sia. Hong Zong menatapnya, matanya terbakar oleh emosi. Saya sudah sangat tua, dan baru pada tahap akhir hidup saya inilah saya berhasil menghasilkan seorang putra. Ibunya meninggal dalam kelahiran yang sulit. Bagaimana saya bisa berdiri di samping dan melihatnya menghancurkan dirinya sendiri seperti itu? Bisakah Nyonya memahami kesedihanku? Petik 2. Qin Wanru menahan perasaan aneh di dalam tubuhnya. Dengan ledakan terakhir kejernihan mental, dia berkata, tidak ada artinya menceritakan semua ini padaku sekarang. Yang saya tahu adalah bahwa suami saya dan saya telah mempercayai orang yang salah. Petik 2. Saat ini, Hong Zong memperhatikan ada sesuatu yang salah dengan tubuhnya. Suaranya menjadi muram. Nyonya menderita, Bull Scream. Obat ini sangat berbahaya. Mengingat semua yang guru dan Nyonya telah lakukan untukku, aku akan melihat Nyonya pergi sendiri. Aku tidak akan membiarkanmu dikotori oleh seseorang seperti Chu Tiseng. Petik 2. Senyuman kecil dan lega terlihat di wajah Qin Wanru yang memerah. Terima kasih. Dia tahu bahwa dia sudah benar-benar kalah. Mati dengan bermartabat akan menjadi yang terbaik yang bisa dia harapkan. Saat semua ini terjadi, Zuan sibuk berkultivasi di kamarnya sendiri. Tiba-tiba, sesosok tubuh muncul di ruangan itu. Dia tidak tahu bagaimana orang ini datang, tetapi sudah lama terbiasa dengan kemunculannya yang tiba-tiba. Dia segera mengepalkan tinjunya dan berkata, Elder. Aku tidak menyangka bocah licin sepertimu benar-benar bekerja keras secara pribadi. Old Mi mengangguk puas. Sampai peringkat berapa Anda telah mengembangkan Sutra Phoenix Nirvana? Sekitar peringkat ketiga, saya yakin. Zuan merasakan jantungnya melompat ke tenggorokannya. Dia tahu bahwa hampir tidak mungkin untuk menyembunyikan apapun darinya, mengingat celah besar dalam kultivasi di antara mereka. Namun, suara lain di dalam dirinya berbisik bahwa dia tidak bisa mengungkapkan tingkat kultivasinya yang sebenarnya kepada pihak lain. Itu akan sangat berbahaya. Dia tidak bisa menjelaskan dari mana asalnya pikiran ini, itu hanya intuisi. Dia selalu menjadi orang yang berhati-hati, dan lebih baik aman daripada menyesal. Untungnya, dia bisa menyembunyikan auranya dengan teknik mirror mirage yang telah diajarkan Qiu Honglei kepadanya, dan itu patut dipertaruhkan. Old Mi menghela nafas dengan takjub. Aku tidak mengharapkan bocah sepertimu menjadi jenius kultivasi. Anda telah berhasil berkultivasi ke level ini dalam waktu yang singkat. Sepertinya sudah hampir waktunya. Petik 2. Hampir waktunya untuk apa? Zuan tercengang. Tidak ada. Old Mi tersenyum. Mengesampingkan kultivasi Anda, saya jauh lebih bahagia tentang fakta bahwa Anda tidak menipu saya. Zuan menggigil di dalam. Dia segera tersenyum dan berkata, Penatua telah menunjukkan kebaikan seperti itu kepada saya. Berani-beraninya aku menyembunyikan sesuatu darimu. Petik 2. Syukurlah mirror mirage ini sangat andal. Aku benar-benar harus mencium Qiu Honglei saat aku melihatnya lagi sebagai ucapan terima kasih. Bagus, sangat bagus. Old Mi mengangguk puas. Aku akan memberimu kesempatan lagi untuk melakukan perbuatan baik.
Kesempatan apa yang kita bicarakan? Zuan berkata dengan rasa ingin tahu. Old Mi melihat ke arah tertentu di dalam perkebunan Chu. Sesuatu telah terjadi pada Qin Wanru. Kamu harus buru-buru membantunya sekarang. Petik 2. Dia berencana merebut tubuh Zuan dan mengambil alih keberadaannya. Jika Chu Tiseng berhasil merebut kekuasaan, status apa yang tersisa bagi Zuan? Dia akan segera diusir dari klan. Jika itu terjadi, maka semua rencananya untuk menjadi tuan muda klan Chu, menikmati istri yang cantik, dan mendapatkan kemuliaan dan kemegahan yang tak ada habisnya semuanya akan hilang dalam asap. Dia jelas tidak bisa membiarkan hal seperti itu terjadi. Namun, Wei Dan berada di kota Bright Moon sekarang, jadi tidak mungkin dia bisa mengungkapkan dirinya. Satu-satunya pilihannya adalah mengirim Zuan. Begitu dia menangani pemberontakan ini, posisi Zuan di klan akan sangat kuat. Kemuliaan Zuan adalah kemuliaannya, dan istri Zuan adalah istrinya. Segala sesuatu dari Zuan akan menjadi miliknya. Zuan tidak tahu tentang semua ini. Baginya, Old Mi hanya menatapnya dengan aneh. Namun, begitu dia mendengar bahwa sesuatu telah terjadi pada Qin Wanru, dia tahu bahwa tidak ada waktu untuk disia-siakan. Dia segera pergi. Bab 369, bebek yang dimasak telah terbang. Qin Wanru sudah pasrah pada nasibnya. Dia bahkan merasa sedikit bersyukur bahwa dia tidak perlu dipermalukan oleh Chu Tiseng. Teriakan menggema dari dekat. Pengkhianat, kamu berani. Suara ini tampak sedikit familiar bagi Qin Wanru. Namun, obat itu telah menyebar ke seluruh tubuhnya, dan kesadarannya mulai hilang. Dia sama sekali tidak bisa mengidentifikasi pemilik suara ini. Hong Zong terkejut. Dia dengan cepat berbalik ke arah sumber jeritan, tetapi melihat sebuah batu besar terbang ke arahnya sebagai gantinya. Dia menghancurkan batu itu berkeping-keping dengan satu pukulan, lalu berbalik dengan cepat kembali ke arah Qin Wanru. Seorang pria sekarang berdiri di sampingnya. Zuan memperhatikan segel di tubuhnya, dan dengan cepat membukanya. Untungnya, Hong Zong tidak menggunakan teknik khusus, jadi itu tidak terlalu sulit. Qin Wanru benar-benar menyerah pada efek Bull Scream. Setelah titik akupunturnya dibuka, kakinya segera menyerah. Nyonya, hati-hati. Zuan segera mengulurkan tangan untuk mendukungnya. Aura maskulin dari pelukan seorang pria membuat pikirannya kacau balau. Dia ingin berjuang bebas, namun dia menemukan bahwa dia tidak bisa bergerak sama sekali. Namun, dia langsung rileks saat melihat siapa orang itu. Ah Su, itu kamu. Setelah semua penipuan dan pengkhianatan yang dia alami hari ini, dia benar-benar percaya bahwa tidak ada lagi yang bisa dia percayai. Namun, saat dia berbaring di pelukan Zuan, dia merasakan perasaan nyaman yang misterius dan tidak dapat dijelaskan. Mungkin itu yang dikatakan putrinya sebelum dia pergi, atau mungkin itu adalah persahabatan yang mereka bagikan dalam petualangan mereka malam itu. Hatinya penuh dengan penyesalan. Jika, alih-alih mencari Hong Zong, dia mencari Zuan terlebih dahulu, segalanya mungkin tidak akan menjadi seperti ini. Zuan tidak bisa meluangkan waktu untuk berbicara dengannya. Meskipun dia biasanya lesu, dia tetap orang yang cerdas. Hong Zong adalah kepala pelayan klan Chu, yang berarti bahwa dia setidaknya berada di puncak peringkat ke-6. Bahkan ada kemungkinan dia berada di peringkat ke-7. Hong Zong juga pengkhianat, jadi tidak mungkin dia menahan diri dalam perkelahian. Ini akan menjadi hukuman mati jika Zuan menantangnya langsung. Sebagai gantinya, dia langsung menggunakan Grand Gale untuk membawa Qin Wanru pergi. Hah, mengapa tubuhmu sangat panas? Tubuh Qin Wanru terasa sangat aneh. Tidak hanya dia lembut seperti kapas, tubuhnya memanas dan mengeluarkan aroma yang kaya. Zuan bingung, tapi ini bukan waktunya untuk mengkhawatirkan hal seperti ini. Hong Zong terlempar oleh penyelamatan tiba-tiba. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Dia segera mengejar. Jika Zuan berhasil menyelamatkan Qin Wanru, itu akan mengacaukan seluruh skema. Meskipun gerakan seketika Zuan cepat, jarak yang bisa dia tempuh dengan setiap penggunaan terbatas, dan ada batasan berapa kali dia bisa mengaktifkannya. Tidak hanya itu, tapi dia juga sedang menggendong seseorang. Perlahan tapi pasti, Hong Zong menutup celah. Segera punggung Zuan berada dalam jangkauan serangannya. Kilatan keraguan melintas di wajah Hong Zong. Dia pada dasarnya tidak jahat, jadi membunuh orang yang tidak bersalah masih menyakitinya. Tidak hanya itu, keduanya adalah individu yang dia layani dengan rajin juga. Saat itu, teriakan keras datang dari samping. Hong Zong, untuk apa kamu berdiri? Rupanya, Chu Tiseng sudah bergegas juga. Dia telah begitu sebelumnya sehingga dia lengah, dan Qin Wanru hampir mengambil nyawanya. Lukanya tidak ringan, dan butuh beberapa saat untuk mengatur napas. Dia bergegas tepat pada waktunya untuk melihat adegan ini terjadi di depannya. Suaranya mengguncang Hong Zong dari kebingungannya. Zuan adalah alasan mengapa putranya mulai berjalan di jalan menuju neraka ini. Membiarkan Qin Wanru melarikan diri juga berarti lebih banyak masalah bagi mereka.
Kilatan ganas melintas di matanya, dan dia mengarahkan pukulan ke punggung Zuan. Saat lengannya bergerak, proyeksi tinju muncul di udara di depannya, terbang menuju punggung Zuan. Zuan telah melihat bahwa masih ada jarak di antara mereka, dan dia benar-benar fokus untuk berlari. Dia belum menyadari bahwa dia sudah dalam bahaya. Namun, Qin Wanru melihat semua ini. Hati-hati, dia berteriak ketakutan. Dia tidak tahu di mana dia menemukan kekuatan untuk melakukannya, tetapi dia berhasil bergerak di belakang Zuan dengan susah payah. Dia memblokir serangan itu dengan punggungnya sendiri. Dia juga tidak tahu mengapa dia melakukan ini. Mungkin itu karena betapa menyedihkannya segala sesuatu yang terjadi padanya sejauh ini, secara tidak sadar, dia percaya bahwa mungkin lebih baik menukar nyawanya sendiri dengan keselamatan Zuan. Dengan begitu, orang lain akan tetap mengetahui kebenaran tentang apa yang telah terjadi. Jika Zuan mati karena pukulan ini, maka dirinya yang tak berdaya dan terbius akan mengalami nasib yang lebih buruk. Bahkan jika Zuan entah bagaimana berhasil menyelamatkannya, dia sudah diracuni oleh obat keji seperti itu. Sudah sulit baginya untuk mengendalikan impulsnya sendiri, dan kemampuan mentalnya compang camping. Jika sesuatu benar-benar terjadi dengannya setelah itu, dia akan membawa penyesalan pahit bersamanya ke kuburannya dan seterusnya. Qin Wanru merasakan dampak besar menghantam tubuhnya. Darah menyembur keluar dari mulutnya, merampas sisa kekuatannya. Tubuhnya tidak berdaya, seperti daun yang berputar-putar di udara, diterpa embusan angin. Nyonya, darah berceceran di pipi Zuan. Dia tidak mau repot-repot menghapusnya sekarang. Bahkan jantungnya gemetar. Hong Zong dan Chu Tiseng akan menyusul. Tiba-tiba, sebuah pohon besar tumbang, menghalangi jalan mereka. Secara naluriah, mereka menghindari pohon yang tumbang. Pada saat mereka pulih, Zuan sudah tidak terlihat. Kita harus menangkapnya, Chu Tiseng berkata dengan panik. Dia ingin terus berlari. Hong Zong menahannya. Berhenti mengejar mereka. Mengapa? Chu Tiseng bingung. Bahkan matanya mulai memerah. Satu-satunya hal yang ada di pikirannya saat itu adalah bahwa Qin Wanru membutuhkan perawatannya. Jika dia tidak menangkap mereka, bukankah dia hanya akan membantu Zuan? Apakah kamu tuli? Perkebunan sedang gempar sekarang. Hong Zong menggeram. Para penjaga dari penjaga Chu Estate telah dimobilisasi berkat aktivitas yang tiba-tiba. Kita harus memikirkan bagaimana menghadapi situasi ini. Di mana kita punya waktu untuk memuaskan benda itu di celanamu. Petik 2. Chu Tiseng berbalik. Benar saja, dia melihat segelintir lampu terombang-ambing. Sejumlah besar orang bergegas ke arah mereka. Wajahnya menjadi gelap. Namun, dia tahu bahwa dia harus menghadapi situasi saat ini di Chu Estate, dan dia juga berada di bawah tekanan dari Sang Hong. Dia harus berhenti mengejar. Jika kita membiarkan Qin Wanru pergi sekarang, bukankah apapun yang kita katakan tidak akan berarti apa-apa saat dia kembali? Hong Zong menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, Nyonya tidak mungkin bertahan dari pukulan saya. Petik 2. Kilatan kesedihan melintas di matanya. Dia ingin menghindari ini jika dia bisa, tetapi itu adalah satu-satunya pilihan yang tersisa. Ekspresi Chu Tiseng segera berubah. Sebagai anggota klan Chu, bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang kekuatan hebat di balik tinju penghancur hati Hong Zong? Jika dia dalam keadaan biasa, Qin Wanru mungkin masih memiliki kesempatan untuk selamat dari serangan itu. Namun, dalam kondisi lemahnya, hampir tidak ada peluang untuk bertahan hidup jika pukulannya mendarat di area vital. Sayang sekali. Chu Tiseng tampak sedih. Mengapa dia begitu terobsesi sebelumnya? Dia akhirnya membiarkan bebek yang dimasak ini terbang. Hong Zong mendengus. Bagaimana kamu masih berani mengatakan itu? Jika bukan karena kebingunganmu, tidak akan ada begitu banyak kecelakaan. Chu Tiseng merasakan kilasan kebencian. Orang ini tidak ragu mempermalukannya di tempat terbuka. Dia membuat catatan mental untuk dirinya sendiri. Hong Zong hanya memiliki terlalu banyak prestise di klan Chu. Dia harus menemukan cara untuk menyingkirkannya begitu dia naik ke posisi master klan. Dia tidak akan benar-benar memegang komando sampai itu terjadi. Tak satu pun dari mereka memperhatikan lelaki tua itu bersembunyi di balik bayang-bayang, diam-diam menyaksikan semuanya dimainkan. Puas karena mereka tidak mengejar, orang-orang tua itu berbalik dan pergi. Old Mi mengerutkan kening ke arah Zuan. Jika dia tahu hal-hal akan berubah seperti ini, dia akan ikut campur lebih awal. Pohon tumbang itu adalah pekerjaannya. Suara lemah datang dari belakang Zuan. Jangan ganggu aku lagi. Biarkan aku turun. Kamu harus mencoba melarikan diri sendiri. Petik 2. Zuan berkata dengan muram, kamu adalah ibu Cuyan dan Huan Zhao. Bagaimana saya bisa menyerah pada hidup Nyonya? Anda bahkan mengorbankan diri Anda untuk menyelamatkan saya. Bukankah aku akan dianggap kurang dari binatang jika aku meninggalkanmu sekarang? Qin Wanru menggelengkan kepalanya dengan lemah. Kamu tidak mengerti. Aku telah dibius. Kematian sudah merupakan bentuk pembebasan terbaik. Dibius. Zuan tercengang. Dia berhenti untuk melihatnya.
Wajah Qin Wanru memerah karena kemerahan yang tidak wajar. Chu Tiseng, pria tercela itu, menggunakan krim banteng padaku. Itu adalah afrodisiak yang kuat. Tidak ada obat yang dapat menghilangkan efeknya, satu-satunya cara untuk menetralkannya adalah dengan bergabung dengan seorang pria. Itu sebabnya saya lebih baik mati. Petik 2. Bukankah itu berarti kita hanya perlu mencari ayah mertua? Apa yang begitu sulit tentang itu? Zuan menjawab. Pada saat yang sama, dia mengutuk Chu Tiseng yang tidak tahu malu itu. Dia ingat ekspresi keinginan yang diarahkan pria itu ke arah Qin Wanru secara diam-diam, tetapi dia tidak pernah berharap dia begitu berani melakukan hal seperti itu padanya. Qin Wanru sangat marah. Kamu tidak tahu apa-apa. Anda telah berhasil mengendalikan Qin Wanru untuk 233 poin kemarahan. Zuan tercengang. Kenapa dia tiba-tiba marah padanya? Kamu tidak akan bisa jauh jika membawaku bersamamu. Aku sudah ditakdirkan. Daripada mati bersama, akan lebih baik jika kalian kabur duluan. Anda masih bisa mengungkap plot mereka. Dengan itu, saya tidak akan mati sia-sia, kata Qin Wanru dengan cemas. Zuan menolak. Saya tidak memiliki status sama sekali. Bagaimana saya bisa berharap untuk mengatasi prestise yang dipegang oleh Hong Zong dan Chu Tiseng? Tidak ada yang akan mempercayai saya bahkan jika saya memberi tahu mereka. Petik 2. Qin Wanru tercengang. Dia menyadari bahwa apa yang dia katakan adalah kebenaran. Kamu setidaknya bisa memberi tahu Cuyan. Dia pasti akan mempercayaimu. Petik 2. Zuan menggendongnya lagi. Hasil terbaik bagi Anda untuk secara pribadi mengekspos skema mereka. Jangan khawatir, saya tahu seseorang yang pasti bisa menghilangkan racun Anda. Petik 2. Setelah mengatakan ini, dia melesat ke arah lain. Bab 370, Fitnah. Qin Wanru panik ketika dia mendengar apa yang dia katakan. Tidak, saya tidak ingin menyingkirkan racunnya, saya tidak mau. Tenang, saya tidak akan menggunakan metode yang Anda pikirkan, Zuan menjelaskan. Namun, tak lama kemudian, bahkan ekspresinya sendiri menjadi aneh. Qin Wanru terus menggeliat di lengannya, yang membuatnya mulai terbakar juga. Zuan menggigil. Dia menyingkirkannya dengan tegas dari pikirannya dan berhenti menatapnya lagi. Dia memusatkan semua perhatiannya untuk menuju ke tujuannya. Perkebunan Chu berada dalam kekacauan total. Semua anggota penting klan Chu telah berkumpul. Chu Hongcai memimpin detasemen penjaga untuk mengamankan daerah itu. Chu Yuepo masih pria gemuk yang tampak tidak berbahaya. Namun, dia tidak memiliki senyum khasnya, yang telah digantikan oleh ekspresi yang sedikit serius. Dia mencoba berbicara dengan Chu Tiseng beberapa kali, tetapi Chu Tiseng hanya menggelengkan kepalanya dan menghentikannya. Kakak ipar juga tidak ada di sini. Chu Huanzhao berlari dengan panik. Dia sedang beristirahat di kamarnya ketika kekacauan di perkebunan membangunkannya. Karena ketakutan, dia pergi mencari ibunya. Ketika dia tidak dapat menemukan ibunya, dia mencari Zuan sebagai gantinya, tetapi dia juga tidak ada di kamarnya. Dia bahkan melihat sekelompok penjaga menggeledah kamarnya secara menyeluruh, membuat kekacauan. Dia berlari ke Hong Zong dan Chu Tiseng dan bertanya, apa yang terjadi? Kemana ibuku pergi? Kenapa kalian semua menggeledah kamar kakak ipar? Ekspresi Chu Tiseng pucat pasi. Saya akan memberitahu semua orang sebuah rahasia besar yang sama sekali tidak dapat Anda ungkapkan kepada siapapun di luar klan. Jika tidak, klan Chu kita akan terlibat dalam skandal besar. Petik 2. Bahkan Chu Yuepo memberinya tatapan penasaran ketika dia mendengar betapa seriusnya dia. Dia mencoba menebak apa masalahnya. Entah dari mana, perasaan tidak menyenangkan mulai tumbuh di dalam Chu Huanzhao. Ketika dia melihat semua orang diam, Chu Tiseng melanjutkan dengan ekspresi muram, Zuan, si biadab itu, sebenarnya cukup hina untuk menggunakan obat semacam itu pada ipar perempuannya. Dia ingin mencemarkan ipar perempuan. Keributan besar terjadi ketika semua orang yang berkumpul di sana mendengar kata-kata ini. Chu Yucheng dan ayahnya Chu Yuepo saling bertukar pandang dengan keraguan dan keheranan. Chu Yucheng hendak bertanya kepada ayahnya tentang hal itu, ketika dia melihat sekilas sesuatu jauh di dalam mata orang lain. Dia menelan kata-kata yang akan dia katakan. Kepala Chu Hongcai berputar. Banyak interaksinya dengan Zuan telah membuatnya percaya bahwa pria itu sangat aneh, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan melakukan sesuatu yang kurang ajar seperti ini. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, Chu Huanzhao berteriak, omong kosong. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin dia akan percaya bahwa ibu tercinta dan saudara iparnya akan pernah terlibat dalam hal seperti itu. Sama sekali tidak mungkin. Huanzhao, aku tahu kamu dekat dengan Zuan, jadi sulit bagimu untuk menerima ini. Namun, inilah kenyataannya, kata Chu Tiseng, suaranya penuh kesedihan. Ada pelayan di sini yang secara pribadi menyaksikannya. Ketika Zuan menyadari bahwa dia telah diekspos, dia meraih ipar perempuan dan berlari. Sayangnya, tidak ada pelayan yang adalah pembudidaya, jadi mereka tidak bisa menghentikan orang kasar itu. Beberapa dari mereka bahkan dikirim dengan kejam olehnya.
Kamu bisa bertanya padanya jika kamu tidak percaya padaku. Petik 2. Qiuju, apa yang dia katakan itu benar. Chu Huanzhao segera mengarahkan pandangannya ke seorang gadis pelayan di dekatnya, yang terlihat gemetar. Semua orang tahu bahwa gadis ini bertugas di kediaman ibunya. Benar, itu benar. Gadis pelayan itu, Qiuju, gemetar hebat. Chu Tiseng telah mengumpulkan semua pelayan di kediaman dan memerintahkan mereka untuk mengatakan ini. Yang lain tidak mau melakukan ini, jadi dia membunuh mereka semua. Dia adalah satu-satunya yang menyerah di bawah tekanan dan setuju. Wajah Chu Huanzhao langsung memucat. Dia terhuyung ke belakang dengan lemah, dan seluruh tubuhnya jatuh lemas ke kursi. Bagaimana ini mungkin, gumamnya pada dirinya sendiri. Pada saat itu, Feng Danyu dan penjaga lainnya datang untuk membela Zuan. Itu tidak mungkin. Tuan muda tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Petik 2. Mereka telah mengikuti Zuan begitu lama. Selain Chu Huanzhao, mereka mungkin adalah orang-orang yang paling tidak percaya tentang masalah ini. Chu Tiseng sangat marah. Apakah Anda semua menuduh saya berbohong? Bahkan Qiuju telah memberikan kesaksiannya. Petik 2. Feng Danyu dan yang lainnya saling memandang dengan cemas. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Hong Zong terbatuk pelan dan melangkah maju. Sebenarnya, beberapa orang melihat Zuan menuju ke barat bersama Nyonya. Memang, kami melihat Zuan membawa Nyonya melarikan diri ke arah itu dengan panik, beberapa penjaga menawarkan dengan ragu-ragu. Feng Danyu dan yang lainnya tahu bahwa saudara-saudara ini menjaga gerbang barat Chu Estate. Mereka telah melayani bersama sebagai penjaga di perkebunan Chu selama bertahun-tahun, dan mereka semua akrab dengan kepribadian satu sama lain. Saudara-saudara ini tidak akan pernah berbohong. Pendukung Zuan semakin berkonflik. Hong Zong mengernyitkan matanya, dan seorang gadis pelayan berkata dengan lemah, sebenarnya, saya melihat Tuan Muda mencari Nyonya beberapa hari yang lalu, pagi-pagi sekali. Nyonya bangun lebih awal dari biasanya hari itu. Gadis pelayan lainnya berkata, saya ingat melihat Nyonya meninggalkan perkebunan bersama Zuan beberapa hari yang lalu juga. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Hong Zong memotongnya. Omong kosong apa yang kalian semua semburkan. Zuan dengan jelas berusaha memaksakan dirinya pada Nyonya hari ini, dan kemudian menculiknya. Prioritas utama saat ini adalah menangkap sampah tercela ini. Jangan membahas hal lain. Apakah kamu mengerti yang saya maksud? Kami mengerti. Semua orang menggigil ketika mereka melihat tatapan mengancam di matanya. Mereka langsung setuju. Namun, masih ada kegelisahan aneh di hati mereka masing-masing. Berdasarkan apa yang dikatakan gadis pelayan itu, sepertinya Nyonya dan Tuan Muda berselingkuh. Tuan Muda itu cukup tampan, jika tidak, kesalahan pertama tidak akan jatuh padanya. Sekarang setelah Tuan dan Nona pertama pergi, bukan tidak mungkin mereka berdua memulai sesuatu karena kesepian. Tidak heran Nyonya mulai memperlakukan Tuan Muda dengan lebih baik baru-baru ini. Ini jelas alasannya. Imajinasi manusia tidak terbatas, begitu pula keinginannya untuk bergosip. Hong Zong tampak seolah-olah dia mencoba menyembunyikan kebenaran juga, yang hanya memberi lebih banyak kredibilitas pada pikiran mereka. Feng Danyu dan yang lainnya panik. Namun, pada saat itu, Cheng Xuping menarik lengan baju mereka dan memberi mereka pandangan sekilas peringatan. Hong Zong dan Chu Tiseng mulai mengirim orang-orang untuk menangkap Zuan. Mereka bahkan memberi perintah untuk membunuhnya di tempat jika dia mencoba melawan. Ketika mereka yang ditugaskan dengan perintah ini telah pergi, Feng Danyu dan yang lainnya mengelilingi Cheng Xuping dengan tatapan dingin. Cheng Brat, aku percaya Tuan Muda selalu memperlakukanmu dengan cukup baik. Sekarang hal-hal telah menjadi selatan untuknya, tidak hanya Anda tidak membantunya, Anda bahkan menghentikan kami untuk berbicara untuknya. Apa artinya ini? Kamu juga, Jiao Sanhe. Anda selalu mengoceh tentang sesuatu, mengapa Anda membeku ketika itu penting? Kamu tidak punya nyali. Petik 2. Cheng Xuping menjawab, apa kalian tidak menyadarinya? Hong Zong bertingkah seperti teman-teman dengan guru kedua. Jika Anda terus berdebat, itu akan mengorbankan hidup Anda. Petik 2. Feng Danyu dan Zhou Lujun sama-sama mencibir. Kamu mungkin takut mati, tapi kami tidak. Cheng Xuping panik. Ini bukan masalah ketakutan. Kita perlu ingat bahwa Tuan Muda melarikan diri dengan panik. Dia pasti membutuhkan bantuan, sekarang begitu banyak orang mengejarnya. Dia hanya memiliki musuh di sekitarnya sekarang. Siapa yang akan membantunya jika kita mati juga? Petik 2. Baru saat itulah ekspresi Feng Danyu dan yang lainnya mereda. Apa yang dia katakan masuk akal bagi mereka. Jiao Sanhe terdengar terkejut. Tidak buruk, Ping kecil. Anda telah menunjukkan kepada kami sisi baru Anda hari ini. Itulah tepatnya yang ingin saya katakan. Tapi tentu saja, apa menurutmu aku bodoh? Cheng Xuping menggosok dagunya sendiri, ekspresi puas di wajahnya. Tunggu, apakah kamu mengolok-olok saya? Jiao Sanhe tertawa. Tentu saja tidak. Pertama, kita perlu menemukan Tuan Muda. Kami bahkan tidak tahu di mana dia sekarang. Zuan bergegas ke halaman, Qin Wanru dalam pelukannya.
Seseorang baru saja keluar dari dalam, dan mereka akhirnya bertabrakan. Ah! Tangisan yang jelas dan halus terdengar.